Inilah Puncak Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Wulan Tristia. Saya Nyoman Darmawan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Asisten 1 Sekda Kabupaten Buleleng, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Buleleng atau yang mewakili, Kapolres Buleleng atau yang mewakili, dan Dim 1609 Buleleng atau yang mewakili, Kepala Kejari Buleleng, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili, Dekan Fakultas Pertanian Panji Sakti Singaraja atau yang mewakili, BMKG Jembrana, Ketua MKKS SMA MA Kabupaten Buleleng, Ketua MKKS SMK Kabupaten Buleleng, Kepala Sekolah SMA SMA Kabupaten Buleleng, Kepala BNNK Buleleng, Kepala Cabang BRI Cabang Singaraja, Kepala Cabang BNI Cabang Singaraja, Kepala Lokapom Buleleng, serta siswa dan siswi SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Buleleng yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam menghadiri Puncak acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh undangan dan hadirin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas, kami persilakan.
selanjutnya menyanyikan lagu Mars RRI yang diikuti oleh seluruh undangan. Dan hadirin dimohon untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, karena kita akan melakukan doa bersama. Kepada petugas kami silakan. Izinkanlah kami memimpin doa ini dengan cara berdoa dalam ajaran agama Hindu, dan umat agama lain dipersilahkan untuk menggunakan cara berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Om Swastiastu. Om Wigndo Amastu Ayu Anambu Asidum. Amanu agrahu amanu arum dewa datu anugrahakum arcanam sarva pujanam nama sarva anugrahakum Dewa Dewi Amasidi Yasnanya Nirmala Atmaku Laksmi Sidirca Dirgayu Nirwigna Amsuku Auridisca Om Tatatu Swaha. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji dan syukur kehadirat-Mu Idah yang widiwasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara Puncak Festival Pelajar Nusantara LPP RRI Singaraja di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja, Jumat 28 Oktober 2022 dengan penuh rasa syukur. Aum Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemurah, dalam suasana yang hikmat ini, kami memohon kiranya Engkau jadikan acara kami sebagai momentum untuk mempersatukan pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan bangsa dan negara. Bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa sebagai yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam berpendirian, selalu menegakkan kejujuran dan juga keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Aum Hyang Widi, Tuhan yang Maha Tahu, jauhkanlah bangsa dan negara kami dan teristimewa untuk kota Singaraja tercinta ini dari perpecahan, permusuhan, malapetaka, bencana alam, dan keterpurukan moral. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami agar dapat menjalankan amanah dan tugas dengan baik dan benar, sehingga cita-cita perjuangan bangsa dapat kami laksanakan dengan damai, aman, sejahtera, makmur, dan juga bahagia. Aum Hyang Widi,
Tuhan yang maha bijaksana, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu pula kami memohon petunjuk dan pertolongan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pemimpin kami. Semoga Engkau mengabulkan permohonan ini. Om Sri Ambawantu, Suku Ambawantu, Purna Ambawantu, Om Sama Sampurna Ya Namo Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin dan teman Pro 2, untuk mengorbankan rasa semangat pemudi-pemuda Indonesia, khususnya Buleleng, mari kita bersama mengikuti pembacaan ikrar Sumpah Pemuda dan akan dirangkai dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Kepada petugas, kami silakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya akan kami tampilkan sebuah tarian tradisional Bali dari SMK Negeri 1 Sukasada. Tarian ini melambangkan sebuah bunga harum yang menggambarkan suatu kedamaian di alam semesta, sekaligus menggambarkan suasana yang semerbak oleh wanginya bunga. Kita saksikan
Tari Sekar Jagat.
Demikianlah penampilan tari sekar jagat dari SMK Negeri 1 Sukasada. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia dari Forkom OSIS SMA, MA, dan SMK Kabupaten Buleleng. Kepada Putu Tami, kami silakan. Cik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada Bapak Ibu undangan untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia Kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Generasi muda khususnya pelajar merupakan masa depan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kami merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan sejak dini sehingga diharapkan dapat memiliki perilaku Pancasilais, cinta tanah air, serta pantang menyerah terhadap berbagai tantangan. Namun, dalam kenyataannya, saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan global di mana generasi muda menjadi salah satu kelompok rentan terhadap radikalisme, intoleran, serta berbagai perilaku negatif yang terlihat kasat mata menjadi ancaman terbesar bila di kemudian hari tidak dapat dikelola secara baik. Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilaksanakan secara garis besar adalah mendorong kegiatan untuk menjembatani generasi muda, khususnya para pelajar, agar dapat merancang dan mengembangkan kemampuan kreatif serta membangun interaksi sosial antar pelajar sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Maka dari itu, LPP RRI Singaraja yang berkolaborasi dengan Forkom OSIS SMA, MA, dan SMK mengadakan kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 ini dengan tagline kreatif, mandiri, dan bersatu. Yang kedua, tujuan kegiatan membuka ruang keterlibatan generasi muda, khususnya para pelajar, menginspirasi generasi muda untuk lebih kreatif, serta saling mengenal melalui proses interaksi sosial. Turut berpartisipasi dalam mengembangkan siaran edukatif, mencerdaskan, serta mendorong kreativitas generasi muda. Yang ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan kali ini adalah Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Yang keempat, tema kegiatan. Tema kegiatan kali ini adalah Pelajar Indonesia Kreatif, Mandiri, dan Bersatu untuk Indonesia Emas. Yang kelima, kategori kegiatan, yaitu pelajar tingkat SMA, MA, dan SMK Kabupaten Buleleng. Yang keenam, rancangan-rancangan kegiatan pada Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Yang pertama, ada Festival Band Indie. Yang kedua, tarian tradisional dan modern. Yang ketiga, vokal solo. Yang keempat, lomba pesantian. Yang kelima, pameran UMKM. Yang keenam, pameran prestasi sekolah. Yang ketujuh, pelatihan dasar jurnalistik dan presenter. Dan yang terakhir adalah fashion show putra-putri SMK dan SMK. Itu tadi laporan Ketua Panitia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutupan puncak acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 dan final lomba pesantian tingkat SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Ide Bagus Wadnyane SH, MSI, dan didampingi oleh Kepala RRI Singaraja, Ibu Tri Umi Setiawati, SPT, serta Ketua Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Buleleng.
Ya silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak kami. Jadi hari ini saya mewakili PJ Bupati Buleleng menutup secara resmi Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 dengan memukul 5 kali. Udah 5 kali ya? Terima kasih. Demikianlah penutupan acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 secara simbolis oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, yang didampingi oleh Ibu Kepala LPP RRI Singaraja. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, acara hiburan yang akan dipandu oleh rekan kami, Kak Dias dan Kak Iren. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Swastiastu. Punapi gatrane semeton. Kurang kenceng loh. Saya sebelah sini boleh Kakak Dias? Boleh, saya sebelah sini. Coba deh biar lebih akrab. Ken kabare. Gitu dong semangat. Coba sebelah kanan. Sebelah timur ya. Ken kabare. Oh. Woi, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Anak-anak muda ya, yang cantik, ganteng, berprestasi yang luar biasa semangatnya pagi ini sama-sama hadir di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Untuk apa? Ayo, untuk membangkitkan semangat kita sebagai muda-mudi generasi bangsa. Wow. Tujuan FPN ya Ren ya? FPN nih, Festival Pelajar Nusantara. Ya. Jadi biar semangat, kalian juga bisa saling mengenal ya. Bukan hanya satu sekolah, tapi ke sekolah lain juga kenalan. Betul, ini kalau ngomongin Bersatu. Festival Pelajar Nusantara ya Kak Iren ya tahun ini. Jadi memang berangkat dari serangkaian acara yang luar biasa sebelumnya. Betul. Ada webinar, ada pelatihan, ada juga lomba acara segala macam. Oke, gitu ya. ada pelatihan jurnalistik, Betul. presenter juga ada. Bintang Radio Indonesia. Bintang radio, pesantian ya, nanti ada fashion show, band indie, waduh lengkap pokoknya. Pesantian jangan lupa. Iya betul hari Dan ini. juga puncak acara webinar juga FPN untuk tahun ini di akhir Oktober. Oktober. 31 Oktober. 31 Yang mana Oktober. itu akan langsung dari Stadion Manahan Surakarta. Dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Betul. Kemudian diikuti oleh 4.000-an pelajar di Surakarta. Yeay. Dan juga di seluruh Indonesia ada juga ya. Betul. Yang mengikuti, jadi dengan total banyak ya, pokoknya puluhan ribu bahkan untuk seluruh Indonesia. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung ya kegiatan FPN atau Festival Pelajar Nusantara tahun 2022, di mana pemerintah Kabupaten Buleleng, BMKG Kabupaten Jembrane, Universitas Panji Sakti Singaraja Fakultas Pertanian, Bank BNI Cabang Singaraja, Lokapom Kabupaten Buleleng, Sambal Mamo, Quick Pizza Delivery, Emina Kosmetik, Amora Rental Fashion, Badilan Grosir, Planet Gadget, Umah Bali Wedding, Pondok Makeup Studio, Diah Mode, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, Yudarma Klinik, baik Singaraja Flanel, Arjun Wedding, Kiki Bali Wedding, Kampus Alfa Prima Singaraja, Cahya Bulan Makeup Studio, Sanggar Santi Budaya, Hotel Drupadi Indah Celukan Bawang,
Madu Nusantara. Kopi Nau dan juga Harry Wedding. Yeay. Jadi Festival Nusantara ini dari 23 sampai 28 Oktober ya digelar. Dan banyak sekali yang sudah mendukung acara ini ya, sehingga anak-anak semua di sini juga semangatnya luar biasa ya. Pagi sudah ada di RRI, kemudian istirahat, dapat makan, kemudian langsung lanjut webinar setiap dari tanggal 23 seperti itu ya. Meskipun hari raya tetap semangat luar biasa untuk semuanya, terutama untuk Forkom OSIS ya. Gaskan, keren banget. Keren. Ini kayaknya harus lebih semangat lagi dengan yel-yel Kak Iren. Ayo ya. kita Yuk, coba yel tapi ya. sebelum yel kita sapa dulu masing-masing sekolah kayaknya ya. Dari sekolah sebentar kita intip dulu dari SMA Negeri 3 Singaraja, mana suaranya? Yang satu ini gak kalah semangat, soalnya mereka kemarin udah datang geladi juga. SMA Karya Wisata, mana suaranya? Oh kan benar? Iya, kemudian SMA Negeri 4 Singaraja, mana suaranya? Coba SMK Negeri 1 Sukasada. Oke. SMK Negeri 1 Singaraja. Siapa lagi? Forkom OSIS, mana suaranya? SMK Negeri 2 Singaraja, mana? Ya, di belakang ya. Yang nungguin door prize, mana suaranya? Oh nggak ada yang nungguin nih, oke. Oke, siap. Mana lagi? Ini dari mana nih? SMA Negeri 4. Ya, oke. SMA Negeri 4 atau Forsma Singaraja. Oke, siap. Sekarang yel-yel FPN kayaknya. Ada tuh SMA Lab. Ya, Uniksa Singaraja. Ada yang belum? Itu mana tuh? TI Global. Ya, saya dari seragamnya aja udah hafal. Saya kan juga anak SMA. Dulu Yakin, ya. percaya diri sekali ya. Ya udahlah. Sekarang kita yel-yel FPN dulu. Iya, ya. kita coba yel-yel ya. Masih ingat kan yel-yelnya? Apa? Apa? Coba. Siapa yang mau? Siapa yang mau nyontohin? Siapa yang mau contohin? Yuk. Ayo deh, sini 3 deh. kata. 3 kata. Ini kameramen nih. Coba. Kalau Oh enggak. Ya udah ini aja. Ingat yel-yelnya? Ingat dong, ya. Festival Pelajar Nusantara Kreatif Mandiri Bersatu ya, masih ingat. Oke, sudah. kita semuanya ya mohon izin juga untuk undangan ya. Harus semangat, kita juga ikut, jangan mau kalah ya sama anak-anak muda. Betul. Di Buleleng nih. Oke? Siap ya? Siap ya? Oke. SMA Negeri 1 Grogak jangan kalah ya. Mana suaranya? Gerari jauh-jauh nih Grogak. Woi. Bawa oleh-oleh enggak? Oleh-oleh. Enggak, beda ya. Kita punya oleh-oleh sendiri Beda. nih. Oke, kita coba yel ya. Oke. Siap. Siap. 1, 2, 3. Festival Pelajar Nusantara. Kurang. Ini keke Kurang ya. Koneng sarapan oh. Mimi pedalam gati. Saya beli ngebelayak gak memek? Mimi saya beli ngebelayak koneng. Oke. Coba ya sekali lagi. Ya. Yang paling semangat nanti mudah-mudahan dapat hadiah ya dari para sponsor. Oke? Amin. Para Soha. pendukung ya. Siap. Coba Ayo. Kak Dias. Kakak ya. Oke. Festival Pelajar Nusantara. Iya. Belum semua nih yang ngomong Tapi lebih baik daripada sebelumnya. Iya, coba harus semua ya dibuka Harus semua ya. mulutnya. Dibuka mulutnya ya. Dari ujung ke ujung ya. Oke, tak doain yang paling kencang suaranya, mudah-mudahan sehat selalu ya, bahagia. Swaha. Amin. Oke, coba sekali lagi. Festival Pelajar Nusantara. Bersatu. Nah, gitu dong. Baru keren ya. Luar biasa. Anak muda nggak boleh lemes ya. Nggak boleh apa namanya istilahnya ya. Nggak harus boleh semangat. baper, nggak boleh. Pokoknya harus semangat, oke? Oke, sekarang. Tapi kalau dengerin yang satu ini baper nggak ya? Sepertinya iya. Lagunya? Karena ini cukup lagu yang hits di TikTok, Instagram segala macam ya.
Kalau denger ini bawaannya mellow dan pengen singlong sepanjang hari. Iya, tapi nggak boleh tidur ya. Jangan. Kita sama-sama menikmati, mungkin sama-sama nyanyi di tempat masing-masing. Karena berikut ada hiburan dari SMA Negeri 3 Singaraja. Akan membawakan sebuah lagu dengan judul Bertaut. Kita sambut saja langsung Cantika. Mana nih Cantika tuh? Oke, silakan Cantika. Cantik seperti namanya, Cantika. Halo, selamat pagi. Hidup berjalan seperti mainan, seperti landa yang tak punya teman. Ia menggonggong bersuara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih tak mengerti banyak hal, semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentang dia menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati,
sini melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakanlah denganmu. Terima kasih. Cantika. Sama-sama, Cantika. Bertaut, tuh kan? Suaranya tuh kan agak-agak lembut. baper kan, perasaan gimana? Gitu. Baper sampai mereka nyalahin flashlight loh. Betul. Oke. Ini baru awal kayak Ren, ya. Ini baru awal penampilan Kenapa? yang memang bikin mereka ngerasa wah deket ya Iya. sama lagu ini, Sama deket ya lagunya. sama penyanyinya, deket ya sama acara pagi Acara hari ini. Tapi ngomong-ngomong acara ini, nah Kak Iren mau mengajak semuanya untuk mampir ke YouTube-nya RRI Singaraja ya. Untuk komen, karena komen 5 komen terbaik bakal dapat hadiah. Tuh, Mau tentang nggak? acara ini ya. Iya, komen iya. terbaik tentang acara Festival Pelajar Nusantara. Coba komennya terbaik, 5 orang akan mendapatkan hadiah ya. Tolong panitia dicatat nanti atas nama siapa. Kemudian nanti ya pertengahan kita akan kasih hadiahnya. Oke. Ya, sekarang kita bagi-bagi door prize dulu. Siapa yang mau hadiah? Oke. Ini door prize loh. Kenapa masih mikir ya? Masih mikir, bingung dia ya. Ini beneran gak sih dikasih door prize gitu kan? Iya, betul apa enggak ya? Ini Betul dong. baru awal acara loh. Oke. Iya bener ya, kita kasih door prize. Coba, ya Coba. 5 ya. 5 door prize. Ke depan Siapa yang mau dulu? dulu nih? Siapa yang mau? Ke depan dulu apa pertanyaan dulu? Kok dulu sih? Sekarang dong, pertanyaan sekarang ya. Bukan Ya. pertanyaan dulu. Pertanyaannya? Ketahuan. Ini ketahuan nih, mereka takut tinggal saya jawab. Itu ya boleh, belum pertanyaan udah datang. Wih luar Oh, iya, biasa ayo, banget ini ya, sini. siap menghadapi tantangan. Oke sini, ayo, mau hadiah katanya sini. Ayo. Oke, oh ya kita juga mau. Gampang pertanyaannya gampang. Kak Dias, kita juga mau ngingetin, Apa jangan itu? lupa untuk download RRI Playgo ya. New RRI Playgo. Wow, sini. Namanya siapa? Wahyuni, Komang Sri Wahyuni. Oke, Sri ya Wahyuni. Mau hadiah ya? Ya, kita Oke. sedang mencari yang akan menerima door prize berikutnya. Ini sambil kasih info ya Ren ya. Iya. Terkait RRI Playgo New Mobile Application, ya. betul. Jadi ini siapa yang di handphonenya sudah ada RRI Playgo? Silakan naik ya yang sudah ada aplikasi RRI Playgo, silakan naik. Ayo, Akan ayo. mendapatkan hadiah. Cepat. Di sini keberanian kalian diuji loh sebagai Ayo anak dong, muda. ayo anak-anak muda yuk. Anak Siapa muda, yang udah anak ada muda, RRI sini. Playgo? Cepat ya, yang ada RRI Playgo. Mentalnya yuk. Ayo. RRI Playgo, cek handphonenya. Yuk, new yang baru ya, new RRI Playgo. Yang baru. Karena Ya. yang kemarin kalau kalian udah punya, itu di uninstall aja. Iya. Install yang baru, ya. Ntar Dengan adek beda ya. Saya dengan- minta, oke. Saya minta 2 orang, ini yang RRI Playgo bukan? Saya minta 2 orang yang sudah ada RRI Aplikasi. Playgo ya di handphonenya. Cepet App Store Ayo. ataupun Play Store-nya. 2 ya. Sambil nunggu Kak Dias, kita Ya. langsung aja tanya ini untuk adik tadi Sri ya. Sri dari SMA mana? SMK Negeri 1 Sukasade. Mana teman-teman SMK Negeri 1 Sukasade? Ya, Kak Iren mau tanya, apa tagline Festival Pelajar Nusantara? Kreatif, mandiri, bersatu. Oke, coba dipimpin teman-temannya semua di sini. Kamu bilang Festival Pelajar Nusantara, nanti teman-teman akan jawab. Festival Pelajar Nusantara. Oh, karena kamu kurang semangat, mereka nggak semangat ya, semangat dong. kreatif mandiri bersatu. Festival Pelajar Nusantara. Oke, tolong hadiahnya. gitu dong. Yeay. Semangat muda. Ayo. Kak Heni. Silakan. Iya, ini ada hadiah ya, terima Ya. kasih. Kak Dias, satu lagi, yuk Oke. pertanyaan. Ini gampang, bahkan kayak belum lupa gitu ya sama jawabannya. Sebelumnya tampil atau kamu dengerin lagu dengan judul apa? Bertaut? Gimana? Betul. Betul. Oke. Silakan Kak Heni. Lanjut.
Geser, geser, geser. Ya. Sekarang adiknya ya. Pertanyaannya adalah ya, Festival Pelajar Nusantara ini kan digelar di seluruh Indonesia. Apa nama lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Festival Pelajar Nusantara? LPP RRI. Apa? LPP? RRI. LPP RRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, betul? Betul. Oke, dapat hadiah. Ayo, Kak Dias. Oke, berikutnya ya. Dengan siapa? Rara dari Karya Wisata. Wih, Rara. Dengan Rara. Oke, bukan yang ini kan hujan-hujan itu bukan? Oh, bukan. Baru mau minta tolong biar cerah terus. Oh iya, orang itu ya. Mbak Rara Yang terkenal itu. ya, Mbak Rara. Itu Mbak Rara, beda lagi ya. Rara. Tadi kita udah spill aplikasi yang kita promosikan untuk diinstal oleh semua orang di sini. Apakah namanya? RRI Playgo. Gimana? Betul, betul. Betul. Dan silakan. berikut adalah yang ini ya, yang ada aplikasi RRI Playgo-nya. Coba diliatin. Nah. Yang belum install, diinstal ya. Coba bedanya, ini bedanya dari yang sebelumnya Kairen. Kalau Kairen sebelumnya dengan warna yang biru agak muda. Biru muda, Iya, sekarang agak lebih tua. agak lebih tua dan lebih simpel. Iya. Ya, cuman dengan nama doang. Lebih simple, lebih lengkap ya. Oke. Kita akan bahas fitur lengkapnya sepanjang acara nanti, hari ini. ya. Nanti Kakak, hadiahnya mana Kak? Kak Heni. Oke. Ya, selamat ya. Ini dapat hadiah 1. Oke, sudah 5 ya. Oke, terima Sudah? kasih. Fotoan dulu boleh ya. Kita di ujung-ujung 1, ya, 2, 1000 gitu ya. Kita di ujung-ujung. Kamu di ujung situ. Kamu Oh di iya ujung. iya iya, oke siap. Sini aja nggak apa-apa ya. Oke, dan sekarang kita akan sama-sama kembali menyaksikan satu hiburan ya tentunya Kak Dias. Ya. Apakah itu? Kita Sebentar, cek Kak dulu. Cek dulu. Sekarang kita akan lomba. Sudah selesai? Terima kasih. Selamat ya untuk Makasih para ya. pemenang. Silakan kembali ke Terima tempatnya. kasih. Nanti yang sama-sama. Nanti yang belum dapat kita bagi-bagi lagi. Sekarang kita mau melanjutkan perjuangan tanggal berapa kemarin? 24. 24 ya? Iya. Hari Senin. Hari Senin tanggal 24 itu dalam pembukaan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Jadi kita menggelar lomba pesantian. Dari Semifinal. 9 pasang Ya. mendapatkan 3 pasang yang akan tampil hari ini dan langsung saja sekarang kayaknya ya. Kita akan persilakan untuk finalis Nomor tampil 1. Oke, sambil nunggu, kita sapa dulu dewan jurinya. Betul sekali. Kita akan memanggilkan dulu dewan jurinya ya untuk duduk di kursi panas ya untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 nanti. Baik, silakan untuk dewan juri untuk menduduki kursinya masing-masing. Tepuk tangan dulu dong untuk jurinya nih yang sudah dari tanggal 24 menilai ya. Semua semifinalis yakni 9 dan sekarang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Betul, sepertinya di belakang panggung sudah siap Sudah siap sekali. finalis untuk tampil pagi hari ini. Baik, sudah ada Berpasang-pasangan ya. Baik, sudah ada 3 juri. Kita cek dulu kesiapannya bagaimana. Dewan juri sudah siap nggih? Oke, siap. Untuk finalis sudah siap sepertinya? Siap. Langsung saja kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan penampilan finalis nomor tampil 1. Mana nih Kak Dias? Mana dia? Oke. Siap. Sepasang ya. Satu pria dan satu wanita yang tampil menggunakan pakaian putih dan juga ungu. Ini kombinasi yang kamu suka nih? Suka Ungu, banget, ya kan? suka sekali dengan warna ungu ini ya. Baik, sudah nampaknya sudah siap, sudah mulai mendekati mikrofon. Teman Pro 2, kita langsung menyaksikan sama-sama nomor tampil 1. Om Swastiastu.
Swastiastu. Om Awignam Wastu Namo Sidam. Ya nabrang tine us ngawasa Inggih ning ayang dijang rian tukon sejroning tingkah benune saning wasi tayang ragan manusia. nyapa aku ne ya mante Sinah bika sudawi tingkah pari laksana nyapu kadi aku punika sane kedumung. anak kesami kan dapat Dalor meduwe permanahan ngandapang udawi ngasorang semedon sane tiosan. ban deweknya merasa Napisane mawinang rian tukan rumah sesajroning pedewekan sane pini pranyan udawi nuwang. Sugi terengah wasa gumi Tur maning merasa sejroning pedewekannya nih sane pini wibu sejroning ngarte beranu lan sidu ngodagang jangan asing perintah mangedon tinu sehananing napisane kepituduhang udawi keperintahan mangde side kelaksanaan oleh semedon lianan. Yan ada pada nepiwa Rare siening pet prade wenten silih sinunggil semetone nungkasin sejroning popino nyane.
santen pisan raganya nih jagi nolih sangsane purun nempalin punika musuh pituwi utawi musuh bebuyutan. Daraka sangga pajang yang kala deweknya tur maning yang uhang sangsane purun empalin punika jagi mencanen utawi nyang kalen padewekan nyaninya. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa YouTube, demikian penampilan dari finalis nomor tampil 1. Dengan nuansa putih ungu ya Kak Dias ya. Betul. Sudah tampil secara maksimal dan sudah menunjukkan kebolehan dan tentunya bakatnya dia ya. Ya. Oke, mantep Dan banget. Untuk kali ini untuk nomor tampil 2 dengan tone warna baju yang nggak jauh udah beda. Kak Masih Iren. putih. Masih putih. Ya, Cuma ada corak abu-abunya. abu ya. Oke. Oke. Kita langsung aja panggilkan finalis nomor tampil 2. Kita lihat tuh, siap. Oh, sekarang cewek-cewek. Yes. Tadi cewek cowok, sekarang cewek-cewek ya. Ini kombinasi yang cukup epic Kak Iren. Hmm. Jadi kalau kita lihat kombinasinya agak keluar dari warna abu dan juga putih, cuman masih elegan, masih keren. Iya. Emas, merah, ada emas juga. Emas dan merah. Bagian ikat Dengan kepalanya. khas ya, rambutnya itu megonjeran gitu. Iya. Simple, ya. Ada bunga pinknya atau merah mudanya. Jadi sahabat kreatif bisa membayangkan cantik-cantiknya mereka. Sepertinya sudah siap, maka dari itu Dewan Juri, hadirin, penonton YouTube dan juga teman Pro 2, inilah finalis nomor tampil 2. Pangan Jali. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidam. Jalan dadas inggih cening ngiring data sang silane sane kaping 6 punika wawasan Nemadan akrode
punika wastane cening malah artinya bang tawang malah artene ento cening apa cening datas pedas akramarti dan berangti kecap akrodane punika mearti dan berarti ala pediatang di sisi ring sang sane nyung kemen akrode mangde setade deg ring jero sapuni ketaler ring jabo dia kayon galang satu ring kayon utawi ring mana mangde setade galang apadang tuare berangti yan kaceda ring sang sane nyung kemen akrode tenanin bregedegan yen wenten anak mepari cedeng masih tan ajum kapuji semua lihat dan sumbung ridat kala ke ajung dag lando sadamar dan kepawanan sedada pageh miwah tanobah sekadi endihan damare sane tan katempo antuk angin
Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Aingge, suksemep. Demikian penampilan finalis nomor tampil 2 yang tentunya sudah unjuk kebolehannya seperti apa untuk melestarikan kebudayaan Bali melalui Santian ini ya. Oke, tentunya juga tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dalam membaca, menyajikan, membahas mantra-mantra sloka untuk menghidupkan lagi yang namanya Taksu Bali. Taksu Bali. Masih semangat semuanya? Siap, gitu dong, keren ya karena kita langsung finalis terakhir. Iya, kita akan memanggilkan finalis terakhir yakni finalis ketiga yang sudah siap di belakang ya untuk menampilkan yang terbaik pada hari ini. Silakan nomor tampil 3 masih dengan nuansa putih ya, masih ada nuansa emasnya nih ya. Corak merah juga ada. Coraknya apa nih, marun ya, pink ya. Oke, ada pinknya, ada hitamnya. Sekarang kembali sepasang ya, satu pria dan satu wanita ya, laki dan perempuan. Mereka nggak lepas dari busana yang simpel ya Kak Iren, dan nggak lepas dari aksen-aksen emas. Baik, sepertinya sudah siap. Inilah dia finalis nomor tampil 3. Panganjali. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Dabang cening Idodane para pamiarsa sinarang sami lugrayang didang madura madra indek suluh urip ring jagade mangdo iraga para pamekas ana Bali prasida midab-dabang raga ring kauripani masalah ring sajroning maparilaksana patut punika setado kabucikang Dadasilan
Raden dadas Sane kanggen pinah ke dasar wantah kawen tenan tato susilo tato laksana iraga dados manusia niku sane patut katatasang halam manis ngulang Lamakanu irago prasido dados jatmu sane ngulangunin manah majalaran antuk parilaksanu sane alep tur manis aduh saking perih Duh paro ring parilaksanu sane nyilep dan anut ring sakawentenani sang satya bacik ya dino saho sedateng ambel ring parilaksana sane nyilip punika sane patut kalaksanayang jujur mulus dan beceda Sadiwucan ngeras persaju dan keliput antuk solah sane dan anut apik memarsikin diri Tolor ring sakawentenan padewekan majalaran antuk parilaksana sane budi luhur majanton irago para manusia abang prasido mamersihin diri budi luhur dadi sunaring bawana kesami punika kajunjung antuk parilaksana sane budi luhur majanton iraga parayawana prasidu dados sunar sane nyunarin jagate puniki
Parame Sandi. Om Sandi, 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 Om. Baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa YouTube, demikian penampilan dari finalis nomor tampil 3. Betul, sudah tampil ya. Dan sekarang nih tentunya ini akan sangat bermanfaat tentunya untuk generasi muda ya. Apalagi generasi yang masih apa istilahnya masa-masa pubertas ya, masih galau-galau ya. Coba kita mau tanya dulu, teman-teman nih semuanya, kalau kalian galau ngapain sih? Hah? Cek sosmed, cek sosmed. Cek sosmed ya. Coba yang di tengah kalau galau ngapain? Nyanyi. Terus? Apa? Tidur. Tidur? Tidur. Ya tidur deh. Oke, baik. Nah sekarang kan sudah 3 yang tampil. Kita persilakan dulu untuk Dewan Juri bersidang ya di belakang. Sana sudah disiapkan oleh panitia ya. Kita mohon bantuan kepada panitia mendampingi Dewan Juri Dewan Juri nih. ke arah ruangan ya. Bersidang menentukan juara 1, 2, dan 3. Oke, tadi ada yang bilang galaunya, ada yang cek-cek sosmed ya, ada yang mengurung diri di kamar ya, kepoin sosial media mantan. Siapa? Tuh kan tepuk tangan, berarti bener ya, berarti bener. Tapi ada yang bilang nyanyi-nyanyi. Tapi nggak ada astungkare, alhamdulillah nggak ada yang jawab kalau mereka galau larinya ke narkoba. Nggak ada kan? Jangan. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Astungkare tidak Jangan ada sampai. ya. Jangan sampai ya. Oke, jangan sampai kamu larinya ke sana. Betul, kita Mending harus kepo-kepoin mantan nggak apa-apa deh. Boleh kok. Kita harus selamatkan generasi muda. Betul. Ya, dari ancaman narkoba. Karena kali ini bersama dengan BNNK Buleleng. BNNK Kabupaten Buleleng ya. Dan juga nanti bakal ada sosialisasi nih ya terkait dengan bencana alam dari BMKG. Sebagai anak muda harus sigap ya, gercep ya, harus gerak cepat. Bagaimana sih mengantisipasi ya ketika terjadi bencana alam? Mudah-mudahan sih tidak ya. Istilahnya tabe kulun, mudah-mudahan enggak ya. Tapi bagaimana sebagai anak muda kita harus siap-siap gitu. Ini kalau kita lihat cuaca hari ini Kak Iren, kayak agak cerah ya. Cerah ya. Beda dari sebelumnya yang mendung, hujan. Iya betul. Tapi di Denpasar katanya hujan terus ya Kak Dias. Iya. Bahkan sampai banjir. Siapa sih yang nggak tahu Singaraja? Iya, kenapa tuh? Jarang banget turun hujan. Iya. Tapi kita nggak tahu kenapa. Tapi ya mudah-mudahan biar semuanya lah ya dicerahkan seperti suasana hati kita gitu pada hari ini ya. Betul sekali. Maka dari itu kita langsung aja mengundang ya untuk lebih tahu seperti apa sih sebenarnya ya dampak narkoba, bagaimana sih cara menolaknya kalau ada yang menawarkan barang haram itu atau seperti apa, nanti kita akan langsung mendengarkan sosialisasi dari BNNK Kabupaten Buleleng. Maka dari itu kami undang Kepala BNN Kabupaten Buleleng ya, kemudian dari Kakak Yuda dan Kakak Happy juga dari BMKG. Ya, untuk Bapak Astawa silakan Bapak selaku Kepala BNNK Kabupaten Buleleng. Tepuk tangan boleh untuk BNNK dan juga BMKG. Mana dari pihak BMKG, Kak Yuda dan Kak siapa? Happy. Happy. Wah, happy terus berarti. Halo Kak Happy. Kak Happy, happy terus dong Kak ya. Oke, dan ada Kak Yuda. Siap-siap nanti ada ini ya hadiah. Door prize. Ada door prize. Ya. Silakan Pak Astawa duduk Pak. Kak Happy, Kak Yuda. Silakan. Iya. Salaman dulu. Ya. Silakan. Sudah mikrofon siapkan ya, sudah disiapkan. Sudah mikrofonnya. Nah, ini nih ada lagunya nih, Kak Dias. Silakan Pak. Siap. Duduk. Iya.
Baik, itu dia Mars BNN. Ini sebelum mendengarkan boleh nggak? Oke. Baik hadirin teman Pro 2 juga pendengar termasuk ini ya pemirsa YouTube. Nah ini sebelum kita mulai sosialisasi hari ini gimana kalau kita butuh dulu nih tepuk tangan dari semuanya bagaimana? Siap? Siap dengerin ya? Siap, oke. Langsung dari Kepala BNNK Buleleng dulu ya, Ya, Pak Gede ya. BNNK Kabupaten Buleleng. Yang akan menyampaikan bagaimana terkait narkoba, anak muda harus bagaimana menyikapi narkoba. Silakan Pak Baik, Gede. silakan Bapak Gede Astawa. Gimana Dek Wulan berdiri? Boleh Pak. Berdiri apa duduk? Boleh saja. Nyamannya Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini selaku narasumber juga kaitannya dengan pemahaman sosialisasi bahaya narkoba. Bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya. Tadi sudah digelorakan masalah Mars Narkoba. Bahwa kita ini adalah perang melawan narkoba. Kenapa perang? Karena musuh itu ada di sekitar kita. Ya, tadi jelaskan tidak ada mungkin galau-galau, tidak ada yang ngaku. Begitu dites urin, baru ngaku. Itu yang terjadi. Ya, Bapak hadirin semuanya, bahwa dalam kesempatan ini izinkan saya selama berapa menit? 20 menit ya. 20 menit dengan waktu sesingkat-singkatnya saya sedikit memberikan pemahaman tentang narkoba. Tetapi saya bertanya dulu sebelum saya menjelaskan. Saya sudah keliling SMA-SMA dari ujung timur sampai ujung barat sampai ujung selatan. Saya mungkin bisa bertanya dulu. Bapak-bapak hadirin semua, termasuk siswa-siswa semua, narkoba tidak henti-hentinya. Sampai sekarang ini kami di BNNK Buleleng sudah merehab 281 orang. Bayangkan, ada anak SMP, ada anak SMA, ada mahasiswa, ya, ada pegawai negeri, ada oknum-oknum aparatur dan sebagainya. Kemudian ada di Lapas Singaraja, ada masuk
masuk keluar masuk penjara itu. Kenapa sampai demikian? Di sini ada 3 sifat yang sangat membahayakan masalah narkoba. Nah, 3 sifat itu apa sih? Mungkin ada dari siswa-siswi yang sering saya ke sekolah-sekolah untuk bisa sedikit untuk menjelaskan sebelum saya akan menjelaskan selanjutnya. Ada? Siapa yang tahu? SMA 4? Wah, apa itu? Ada? Bisa? Saya ulangi ya, ada 3 sifat bahaya narkoba. Ya, yang mana 3 sifat ini akan sirkulasi sehingga orang masuk penjara, keluar penjara, bahwa sudah semua tahu bahwa narkoba itu berbahaya, tetapi tetap juga dikonsumsi. Nah, 3 sifat bahaya ini apa sih? SMA 3, mana? Apa? Ya, 100. Nah, mungkin dikasih door prize dulu itu. Ya. Oke, dapat door prize. Door prize SMA 4 kan? Sini deh. Nah, door prize dulu ya. Nanti langsung Pak Gede Astawa yang memberikan. Sebentar baru saya berbicara. Ini anak-anak nih ya. SMA mana? Wah, SMA 4. Boleh diulang lagi mungkin biar teman-temannya tahu. SMA mana? Perkenalkan, saya Kade Maharani Swadi dari SMA Negeri 4 Singaraja. Siapa kepala sekolahnya? Pak Putu Gede Wartawan. Pak Gede Wartawan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Jawabannya tadi apa, Dek? Jadi 3 sifat bahaya narkoba itu ada toleran, kemudian habitual dan adiktif. Oke, terima kasih. Oke, silakan dulu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak hadirin. Dalam kesempatan ini saya sedikit mengkilas. Mungkin Bapak-bapak, Ibu semua tahu tentang bahaya narkoba, tetapi kok susah sekali menghilangkan. Sampai di TV pejabat-pejabat kena, artis-artis, semua banyak lah tahu bahwa itu narkoba berbahaya, tetapi kenapa itu dilaksanakan? Makanya kembali apa sampaikan tadi dari adik kita, narkoba itu mempunyai 3 sifat berbahaya. Yang pertama adalah adiksi, berarti pemakaian makin hari pasti makin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, levelnya kepada ketergantungan. Makin hari makin meningkat, jadinya yang orang tersebut ketergantungan. Pada momen ketergantunganlah yang bersangkutan itu sakit. Sakitnya sakau. Ya, daripada sakit, lebih baik saya harus mengkonsumsi walaupun harganya sabu 1 gram 1,8 sampai 2 juta. Bayangkan dibeli. Kemarin ada pemakaian 3 hari 0,5 gram. Berarti dalam 3 hari harus menyiapkan uang 1 juta rupiah. Di mana cari uang? Itu ya. Itu yang sifat kedua. Sifat ketiga habitual. Habitual ini memang susah untuk melupakan, susah melepaskan. Jangan heran kalau masuk penjara orang kena narkoba S1 menjadi S2. Ini yang terjadi. Sampai 3 kali, 4 kali masuk penjara karena memang susah untuk melepaskan, sudah terikat. Makanya adik-adik semua jangan sampai mencoba. Sekali mencoba kena narkoba, suatu ketika akan muncul. Manakala adik-adik punya permasalahan, tadi galau, diputus pacar, bisa jadi itu. Makanya jangan. Nah, 3 sifat ini yang berbahaya. Nah, sekarang apa itu narkoba? Narkoba saya jelaskan karena 20 menit loh ya. Karena narkoba itu singkatan sebenarnya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. 3 sama dengan nafsa. Ini ada maknanya. Narkotik yang pertama kualifikasinya itu sangat memberatkan, sangat berat. Kemudian yang kedua namanya psikotropika, itu nomor 2. Nomor 3 bahan adiktif. Saya contohkan. Narkotik, contoh heroin. Manakala orang mengkonsumsi heroin, apabila sudah tahap kepada ketergantungan, manakala yang bersangkutan putus esat,
sakit sakau. Daripada sakit, lebih baik tangannya sendiri digores sama silet, langsung seperti Dracula. Itu heroin itu. Saya temukan di Denpasar waktu jadi Kasat Narkoba Polresta. Kemudian yang psitropika ekstraknya nomor 2 kan, jenis sabu. Ini yang banyak beredar di Buleleng. Ya, sabu ini. Jadinya digemetar dia, gemetar-gemetar. Ajak ngomong di AC yang situasinya dingin, keluarnya keringatnya bukan main. Ya, daripada sakit dia ketergantungnya putus sat, sakau lebih baik beli dimanapun. Makin jarang atau makin langka barang ini makin mahal. Bayangkan 1 gram 2 juta, pemakaian 1 minggu umpamanya 1 kali ya 2 juta. Makanya kemarin ada yang gajinya sebulan 30 juta habis juga semua. 4 hektar tanahnya habis semua. Bayangkan. Sayangnya kalau sudah habis kekayaannya baru sakit. Nah, setelah sakit apa terjadi? Meninggal. Jadi orang kena narkoba meninggal tanpa meninggalkan warisan. Makanya dibentuk BNN. Saya sebagai kepala BNN-nya. Itu yang psitropika ekstraknya daripada narkotik itu. Kemudian yang ketiga, nah ini perlu dicermati adik-adik SMA. Banyak bahan adiktif di sana klasifikasi rokok dan minuman keras. Jadi rokok dan minuman keras itu merupakan narkoba kualifikasi ketiga. Ya, makanya kalau merokok dan minuman keras usia dini, ya persiapan terjerat masalah narkoba. Makanya adik-adik semua ini SMA, ya hindari mengkonsumsi bahan-bahan adiktif ini, ya. Nah itu kenapa demikian? Karena narkoba yang kualifikasi ketiga jenis rokok dan minuman keras mempunyai 3 sifat berbahaya. Yang pertama adalah adiksi. Orang merokok awalnya coba-coba ditawarin sama temannya, kalau kamu tidak merokok kamu banci, gitu ya. Saya tanya dulu Ulan, seneng kalau pacar mah merokok? Tanya dulu. Enggak, Pak. Ini saya sudah dari sekian orang saya pasti tidak. Tetapi banyak orang susah menghilangkan adiksi. Awalnya coba-coba, 1 hari 1 batang, jadinya 1 hari 1 bungkus. Itu baru adiksi, pemakaian makin hari makin meningkat. Itu toleran. Kemudian puncaknya kepada ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan dan rokok dan minuman keras, mulai kalau tidak dapat rokok, cuma sakunya bingung. Nah ini masih toleransi, cuma bingung aja, ya bingung aja. Tetapi ini akan ambang menuju kena narkoba. Saya contohkan nanti. Kemudian habitual, ya rokok dan minuman keras mempunyai 3 sifat berbahaya mirip dengan narkotik. Habitual, susah bayangkan. Adakah reklame menakut-nakuti? Sampai sini nggak ada. Bayangkan rokok, lihat di jalan, rokok menyebabkan apa? Nah, rokok menyebabkan hepatitis, kemudian digambarkan tenggorokan berlubang, ya sudah begitu bahayanya. Tetapi kok tetap juga tidak henti-hentinya kan? Nah, inilah habitual. Makanya susah sekali melepaskan, ya. Makanya adik-adik semua yang dalam hal ini masih ada yang merokok dan minuman keras. Minuman keras kalau sudah sampai ketergantungan, jadinya minuman itu supaya lebih hot lagi dioplos. Makanya sering terjadi minuman dioplos. Setelah dioplos apa? Dioplos yang kemarin kasus aseton pakai campur, artinya matilah sudah. Ya, obat-obat nyamuk. Nah, itulah 3 sifat ini sangat berbahaya, ya, adiksi, toleran, habitual, ya. Berarti adik-adik semuanya saya tekankan ini, ya, hindari mengkonsumsi yang zat-zat adiksi itu, ya, karena itu merupakan gerbang menuju narkoba. Bahwa narkoba sangat berbahaya. Nanti puncaknya apabila sudah bosan minuman keras, bosan dan sebagainya, baru meningkat ke level
psikotropika dan narkotik. Makanya bilang bahwa rokok dan minuman keras usia dini kalau dikonsumsi ambang gerbang menuju masuknya ke narkotik golongan 1, baik sabu maupun ganja, heroin dan sebagainya. Itu ya. Jadinya bahwa narkoba adalah berbahaya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara menanggulangi? Cara menanggulangi yang pertama itu adalah karena pengamatan saya yang 281 orang yang kena narkoba itu saya tanya, keluarganya saya tanya, memang jarang sembahyang. Terkait dengan ini, dekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang Hindu dalam 1 hari 3 kali, kalau Muslim 5 kali. Karena apa? Tadi saya sampaikan, apabila mengkonsumsi narkoba, zatnya ini masuk ke saraf. Ingat ini, karena zatnya ini aktif, bukan pasif. Narkoba itu zatnya aktif. Aktif pertama itu pasti diserang saraf. Kalau sudah diserang saraf, terjadi perubahan perilaku yang tidak wajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketergantungan. Contoh, ya, sebelum dia demo, dia dikasih minuman keras dulu, kasih arak, kasih ini kok contoh kecil aja ini, contoh kecil lah. Kemudian supaya apa? Yang takut itu menjadi berani. Itu. Supaya pede di depan tampil. Ingat, banyak kasus-kasus artis itu. Bayangkan, bisa tampilnya 3 hari malam dengan inspirasi dan sebagainya, sehingga ya itu dipakai doping juga. Tapi bukan hanya sampai di sana aja selesai, lama-lama ketergantungan tanpa memakai itu jadi dia sakit. Terjadilah bahwa ganja dibilang obat, kan gitu. Nah, seperti itu saatnya. Jadinya adik-adik semua bahwa ini sangat berbahaya ya. Itu yang pertama, cara penanggulangannya. Kemudian yang kedua, dekatkan diri dengan orang tua dan guru-gurunya. Ini adik-adik SMA, apabila galau, ya, apabila ada suatu permasalahan, jangan kepada pihak ketiga. Lebih baik dekatkan diri kepada siapa? Orang tua dan bapak bu gurunya yang ada di sekolah. Itu yang kedua. Simpel aja. Yang ketiga, saya sampaikan tadi bahwa hindari mengkonsumsi zat-zat adiksi, ya, hindari itu. Karena ini kenapa? Karena zat ini akan mengandung 3 sifat bahaya tadi. Sekarang tidak terasa, suatu ketika akan lama-lama ketergantungan ini yang berat, memang susah sekali untuk menghilangkan, ya. Kemudian keempat, ya, cari pergaulan yang aman, yang nyaman. Jadinya adik-adik bergaul dengan teman-teman belajar. Jangan bergaul kepada teman-temannya yang trek-trekan. Jangan minum-minuman, ini masalah. Cuma trek-trekan. Kenapa? Karena jiwa korsa supaya berani. Sehingga supaya berani trek-trekan, gebut-gebutan, minum dulu dia. Minum arak di jalan-jalan, jangan ikuti itu, jauhkan diri dengan itu. Ya, carikan pergaulan yang aman, ya. Kemudian waktu. Nah, adik-adik setelah umpamanya sekolah kan libur nih, kalau bilang libur jangan hari ini libur, galungan kuningan, hore, kadang-kadang begitu senang, ya. Jangan. Nah, isi waktu kegiatan yang positif dimanapun berada, ya. Di rumah bantu orang tua, ataukah ada ekstrakurikuler kepramukaan atau olahraga apalah, ini ada musik, ada mesesantian, ini sangat mendukung saya, ya. Mesesantian itu kan nurani juga, ada musik, kemudian ada olahraga, itu arahkan, jangan yang tidak positif, ya. Kemudian katakan terakhir, apapun alasannya bahwa narkoba no, ya. Jangan kalau umpamanya ada orang ini coba, kalau gak jelas sudah gak usah, karena pengedar itu yang pertama bahwa disuruh nyoba dulu, begitu nyoba dikasih gratis dulu, setelah ketergantungan baru dia akan ngambil uang. Adik-adik semuanya itu yang jadi. Barang yang tidak jelas coba-coba jangan, ya. Terakhir, karena sesingkat-singkatnya, ya, penjelasan lebih lanjut saya minta tolong untuk mendownload YouTube BNNK Buleleng. Sudah belum? Yang belum
Tolong, kenapa demikian? Karena kalau sudah bergabung dengan BNN, otomatis dirimu sendiri secara dini sudah bentengi diri, selamatkan diri dari awal untuk masa depan. Sampai saat ini sudah ada 11.100. Semoga dengan kehadiran adik-adik semua yang ada di sini bisa sampai kepada teman-temannya supaya dalam usia dini kita bentengi, jangan sampai nanti ke depan kena narkoba. Setuju? Baik, itu aja, terima kasih. Lebih jelasnya nanti dari bawa acara Wulan sama Pak Daraman untuk menjelaskan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Pak Igede Astawa selaku Kepala BNNK Kabupaten Buleleng. Setuju ya anak-anak muda ya? Say no to narkoba, apapun alasannya, apapun iming-imingnya gitu ya, apapun orang-orang bilang, ih nggak keren, ih kamu nggak cowok, ih kamu nggak maco gitu ya, kalau nggak coba narkoba, jangan, kita tolak aja. Dan Kak Iren sekali lagi diingatkan untuk subscribe YouTube-nya BNNK Buleleng ya. Oke, ini sebelum lanjut ke BMKG hari ini, kita door prize dulu Kak Iren. Iya. Iya, Mbak Novi ya. Berapa door prize? Satu aja. Oke. Buat yang mau nanya ya, gitu. Buat yang nanya atau yang jawab Kak Novi? Buat yang bertanya. Oh, Tanya. yang nanya. Oke. Satu orang penanya yang akan ditujukan pertanyaannya untuk BNNK ya. Silakan, jadi Mbak, dipilih. seputar materi pada kesempatan tadi yang disampaikan Pak Gede Astawa terkait dengan narkoba. Silakan. Yang mana Pak? Yang mana Bapak yang memilih? Oh, Bapaknya memilih. Yang lurus dari Iya, ya, dipilih satu. Oke, dipilih satu ya. Ya. Banyak sekali nih yang sepertinya tertarik dengan materinya nih Pak. Berarti adik saya yang lurus dengan saya tuh. Oh, yang lurus dengan Pak Gede. Oke. Yang mana? Pakai baju pramuka? Iya, iya, yang pakai baju pramuka. Oke, siap. Dari sekolah mana Kak ini? Cek. Dari sekolah mana? SMK 1 Kubu Tambahan. Wow, dari jauh ya, di Kubu Tambahan. Silakan. Dengan siapa? Dengan Ketut Budi Karyastini. Budi, oke. Apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya, kenapa sih masih banyak orang yang pakai narkoba? Terus kan udah ada penangannya, kenapa lagi dia berulang-ulang bisa menggunakan narkoba? Terima kasih Pak. Langsung saya jawab ya. Oke. Hadiahnya tolong panitia. Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah saya jelaskan. Ayo. Dapat hadiah loh. Siapa yang bisa jawab? Kenapa bolak-balik berulang-ulang gitu? ya? Kenapa berulang-ulang? Masuk penjara keluar. Jadi ini yang nanya sama yang jawab dapat hadiah. Ayo. Oke, dari Forkom OSIS. Siapa namanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Hangi Purnamasari dari SMK Negeri 1 Singaraja. Jadi untuk pertanyaan itu karena narkoba sendiri mempunyai sifat adiksi. Walaupun orang tersebut sudah berhenti menggunakan, mungkin karena dia tidak ingin sakau atau kesakitan, beliau terus mereka yang menggunakan narkoba itu terus berulang-ulang menggunakan tersebut agar tidak sakit, dan juga jika sudah terlanjur menggunakan narkoba, maka sifat adiksi itu akan terus berulang-ulang pada pengguna narkoba. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke. Gimana Pak Gede? Benar? Gimana Pak Gede? Betul? Betul. Ya. Betul, karena sifat adiksi tadi ya. Tadi kita jelaskan. Kenapa bolak-balik masuk penjara? Udah tahu bahwa itu narkoba berbahaya. Karena tiga itu. Satu adalah pemakaian makin hari makin meningkat. Kedua ketergantungan. Yang ketiga adalah habitual, susah untuk melepaskan. Ibaratnya itu cinta pertamanya nih. Asik. Ya, tapi cinta pertama yang salah begitu ya. Ya. Anggi, terima kasih, dan juga dari Kubu Tambahan ya, SMK Kubu Tambahan. Silakan Pak Gede untuk menyerahkan hadiahnya. Terima kasih untuk perhatiannya yang sudah mendengarkan Pak Gede Astawa untuk menjelaskan materi pada hari ini. Terima kasih kembali ke tempat. Wow. Oke, jadi sekali lagi ya, say no to narkoba apapun itu alasannya. Baik Kak Dias.
Ya, kita berikutnya akan mendengarkan sosialisasi dari teman-teman BMKG. Ya, ada Kak Yuda dan Kak Happy. Ini yang setiap pagi kita ganggu-ganggu juga ya. Kita sering hubungi untuk bagaimana perakiraan cuaca setiap harinya. Oke, silakan. Oke, silakan Kakak. Cek. Langsung aja. Selamat pagi. 3 kali boleh ya? Jawabnya selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ah, mantap. Sebentar dulu, tadi ada lanjutannya ya? Ada ya? Khusus buat Bu Leleng aja. Ulang. Ulang ya. Dilanjutin deh ya, Kak nggak potong kali ini, oke? Oke. Sorry, nggak tahu tadi. Oke, selamat pagi. Oke, minum dulu deh, minum. Ya, seret nampaknya, seret. Minum dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita coba sapa dengan salam Bu Leleng juga. Oh iya, boleh. Oke ya, Kak Happy akan nyapa di sebelah sana. Sebelah Kak Yuda akan nyapa sebelah sini, pakai salam Bu Leleng ya. Oke, silakan. Kengken kabare. Udah pasti belum. Mantap. Padahal Mbak Happy dari Jawa loh, luar biasa. Oke, Kak Yuda sekarang ya. Yang penting ada EE-nya kan. Yang penting, oh iya. Ya. Kengken estoke. Beda itu Kak Yuda. Pecik gitu. Dingin ya. Oke, adik-adik, kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di sini ada saya dengan Yuda dan Kak Happy. Kak mau nanya dulu sebentar. Ini adik-adik kan mulai tadi kan full nih. Sekarang tambah penuh nih, luar biasa. Apa namanya? Merasa panas nggak? Panas ya? Ya, AC-nya lupa dinyalain, itu AC-nya dinyalain coba. Ya, AC-nya di on, itu. 1, 2, 3 ya AC-nya. Oke ya, jadi untuk antisipasi bencana, ini Kak mau kasih lihat contoh langsung ya. Di sini ini bagus sekali, ini ada Kak Dias. Kak bisa tolong berdiri Kak? Ya, jadi Kak Dias ini adalah salah satu contoh MC yang antisipasi bencananya luar biasa. Tahu musim banjir, jadi kancutnya ditinggiin. Ya, ini perlu dicontoh, tepuk tangan untuk Kak Dias ya. Luar biasa. Anti banjir. Iya. Ya, terima kasih Kak Dias. Segitu aja Kak Dias. Itu anti badai Kak. Anti badai. Itu bulu matanya anti badai. Bulu matanya anti badai. Ya, silahkan dilanjut Kak Happy. Baik, tim operator boleh slide-nya ya. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan kembali, saya Happy dan rekan saya Beli Yuda bersama ditemani oleh kepala kantor kita ada di tengah-tengah Bapak Agit. Kemudian salam sehat untuk kita semua atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Senang rasanya kami hadir pada pagi hari ini diundang oleh RRI Singaraja langsung. Terima kasih Ibu Novi untuk mensosialisasikan dan perkenalan kepada adik-adik semua tentang BMKG. Katanya kalau misalnya belum kenalan belum sayang nih. Jadi singkat saja kita kenalan dengan BMKG. Next. Apa itu BMKG? Ada yang sudah pernah dengar BMKG itu apa? Apa itu singkatan BMKG? Oke, banyak banget yang sudah familiar dengan BMKG ya, apalagi pertengahan bulan ini kita sudah dilanda banyak bencana ya, khususnya akibat hujan deras. Banyak sini sungai-sungai yang meluap, kemudian yang paling parah di Jemberana, daerah Jemberana habis rata dengan lumpur dari bawaan dari atas. Oke, baik, betul sekali, BMKG yaitu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi masing-masing kita ada bidang, yaitu BMKG merupakan badan pemerintah yang bertugas dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Apa itu meteorologi? Adik-adik kelihatan ya, mudah-mudahan ya? Kelihatan. Oke, meteorologi yaitu terkait dengan info cuaca di bandara. Jadi info-info cuaca yang ada di bandara, tim meteorologi yang punya wewenangnya. Kemudian ada klimatologi, yaitu kebetulan yang hadir di sini yaitu tim dari stasiun klimatologi Bali yang berkaitan dengan iklim, kemudian berkaitan dengan musim, baik musim penghujan dan musim kemarau. Nah, informasi iklim sendiri bisa adik-adik gunakan atau pemerintah gunakan untuk informasi untuk perencanaan wilayah. Misalnya nih pertanian, mereka memerlukan informasi iklim untuk bagaimana nanti ke depannya menanam padi atau menanam di perkebunan. Kemudian mungkin perencanaan di pembangunan, nah jalan-jalan, konstruksi itu informasinya ke klimatologi atau iklim.
Kemudian terakhir yaitu geofisika, terkait dengan informasi gempa bumi, monitoring tsunami dan tanda waktu. Next. Nah, kemudian di mana aja sih kantor BMKG di Provinsi Bali? Kebetulan BMKG di Bali ada 4 kantor. Yang pertama yaitu ada di Jemberana. Mungkin adik-adik jika ingin berkunjung bisa langsung, yang paling terdekat sih emang Jemberana. Nah, kemudian stasiun kami yang hadir pada saat ini mempunyai tugas dan fungsi untuk memonitoring pemanasan global, kemudian perubahan iklim, kemudian menganalisis data iklim sebali. Informasi sedikit, BMKG memiliki kurang lebih 117 alat penakar hujan yang kita sebar di seluruh kecamatan di Provinsi Bali. Jadi tim-tim kami inilah yang bertempat di kantor BMKG Jemberana yang mengolah data atau menganalisis data curah hujan se-Provinsi Bali. Jadi teman-teman bisa tuh tahu curah hujan seberapa besar ya dari data-data yang ada di Provinsi Bali yang kita sebar. Kemudian dari itu kita juga memiliki produk yang namanya perakiraan curah hujan bulanan. Baik bulanan, musiman, musim hujan dan musim kemarau. Itu kantor kami ada di Jemberana. Boleh follow-follow yang bawa HP, kayaknya kita punya Instagram, sosial media kita full, ada Instagram, mungkin adik-adik bisa @iklimbali. Follow kita di situ, informasinya lengkap. Dasarian, bulanan hingga 6 bulanan. Ada konten-konten menarik yang terkait dengan BMKG. Yang kedua, kantor kita ada di selatan Pulau Bali, yaitu ada di Next. Nah, stasiun meteorologi Ngurah Rai, tepatnya ada di dekat landasan pesawat, betul. Yaitu namanya stasiun meteorologi Ngurah Rai. Nah, mereka itu terkait dengan perakiraan cuaca harian, khususnya ada di daerah atau wilayah bandara. Kemudian juga mereka memonitoring sebaran abu vulkanik. Nah, kemudian yang kedua, next, ada di stasiun geofisika Denpasar. Nah, tupoksi mereka, tugas dan fungsinya itu memonitoring petir, kemudian yaitu monitoring gempa juga. Tepatnya itu dekat Rumah Sakit Sanglah. Nah, itu mereka kantornya bertepat di situ. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada Balai Besar Wilayah 3. Kantor pusat BMKG untuk wilayah di Bali, NTB dan NTT. Kemudian mereka memiliki tupoksi perakiraan cuaca publik. Pernah lihat siaran TVRI? Nah, kantor ini memiliki tupoksi untuk menyiarkannya. Kemudian ada peringatan dini cuaca. Kemudian yang terakhir yaitu ada cuaca maritim dan kemudian pusat gempa seregional Bali, NTT dan NTB. Adik-adik ada yang pernah berkunjung ke 4 kantor ini? Ada. Boleh silakan, siapa tahu yang terdekat ke Jemberana, kita buka pintu selebar-lebarnya untuk berkunjung ke kantor kami untuk menanyakan segala hal terkait curah hujan dan musim dan cuaca. Oke, next. Oh ya, sebelumnya next. Nah, ke antisipasi bencana. Sebelum saya oper nih ke rekan saya, kan nggak mau kalah saing nih sama MC aja bawanya pasangan ya, saya juga bawa rekan. Sebelumnya sudah dibagikan kertas. Sebelumnya mohon maaf karena audiensnya begitu banyak, terus kertasnya kita print juga, tapi sudah dibagikan, sudah sama tim panitia. Boleh, nanti boleh diisi setelah materi ini, kemudian diisi nama dan asal sekolah. Nanti yang berani unjuk gigi, unjuk diri, atau yang bertanya boleh maju ke depan dan kita kasih souvenir dari kita. Oke? Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Happy. Kurang semangat tepuk tangannya nih. Adik-adik kalau Kak bilang halo, adik-adik coba jawab dengan hai. Oke ya, biasa kan ya, gampang. Kalau Kak bilang hai, adik-adik jawab halo. Oke, belum. Oke, halo. Oke, good. Yang di tengah hilang. Oke ya, masih minum air ya dari tadi. Oke, coba lagi. Hai. Oke, halo hai. Hai, halo hai. Oke, halo. Oke ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sudah hilang ngantuknya adik-adik? Belum? Coba tidur dulu. Enggak. Oke, baik. Adik-adik sudah jawab kertas tadi kan ya? Tolong diisi namanya. Oke ya? Sudah ya? Nanti hadiahnya dari BMKG. Petir hadiahnya.
Oke, adik-adik, terus tadi Mbak Happy sudah menyampaikan tentang tugas-tugas BMKG. Jadi sama-sama bahayanya tadi ya informasi dengan Pak Gede ya. Pak Gede tadi bercerita tentang narkoba, kita bercerita tentang bencana, negatif-negatif semua nih hari ini. Oke ya. Nah, Kak saya mau mewakili teman-teman mungkin Pak. Saya izin bertanya mumpung ada Pak Gede, Kepala BNN Singaraja. Kan tadi salah satu narkoba itu sifatnya adiktif ya. Tadi Mbok Niloh ya, Kak Niloh ya. Luar biasa sekali penjelasan Kak Niloh. Ngapalin udah dari seminggu ya? Oke, hafal banget. Tadi di depan pede banget juga tuh. Jangan-jangan? Enggak kan? Enggak kan? Latihan memang ya. Oke, Pak izin tanya Pak, saat adiktif itu artinya kan kecanduan Pak. Ini ada Pak di kantor kami itu kecanduan juga Pak. Tapi kecanduannya teh poci Pak. Kira-kira itu berbahaya nggak Pak menurut Pak Gede? Iya, jadi setiap hari itu 3 kali sehari loh Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan saya sampaikan, kalau teh poci emang bahayanya sekarang sama dengan rokok dan minuman keras. Berbahaya nggak? Kan? Berbahaya kan? Hanya tingkat bahayanya. Saya sudah jelaskan. Kalau yang narkotik, glycerin sampai dia ketergantungan namanya toleran, yang bersangkutan sakit sakau daripada sakau, darahnya sendiri pun dihisap sebagai Dracula. Seperti itu. Kemudian kalau rokok dan minuman keras sampai ketergantungan, cuma bingung kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalau enggak makan bingung nggak dia? Cuma itu aja. Cuma mungkin dia ingin memakai-makai lagi. Berbahaya, tetapi bahayanya tidak seperti narkotik ya, jenis psikotropika maupun jenis narkotik yang ganja dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih Pak Gede, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gede. Emang sengaja kita berikan waktu lebih Pak Gede ya, karena waktu kita bergelimpahan soalnya untuk BMKG ya. Kita singkat saja. Oke, terima kasih Pak Gede. Oke ya. Selanjutnya adik-adik sudah ngumpul semua kertasnya? Di mbaknya ya, di mbak tim RRI-nya. Nanti silakan diisi. Nanti jawabannya nih luar biasa pasti. Anak-anak Buleleng ini udah jago-jago. Jadi nggak perlu Kak jelasin banyak hal. Oke, jadi BMKG apa sih yang dikerjain oleh BMKG gitu? Pertama yang kita monitor itu ada 2 hal yang paling biar adik-adik gampang membedakan. Halo? Oke, masih connect. Oke ya. Kalau ada 2. Pertama adalah bencana hidrometeor. Hidrometeor tuh, ketimpa meteor nanti kalian. Oke, hidrometeor. Yang kedua, gempa bumi dan tsunami. Nah, itu dah yang kita monitoring setiap saat. Apa sih itu hidrometeor? Apakah batu yang di antariksa itu jatuh ke kita? Bukan itu ya, itu NASA sama 8 yang memonitor itu. Kalau kita hidronya, hidro apa? Pompa air. Bukan pompa air, Dik. Airnya bener. Oke ya, pompanya bukan. Kalau pompa air sanyo. Oke ya. Oke ya, jadi hidrometeor itu adalah bencana yang diakibatkan oleh kelebihan atau kekurangan air. Oke ya. Contohnya hujan lebat, hujan ekstrim. Kemudian banjir. Kemudian angin kencang. Apalagi yang kemarin baru terjadi di Jembrana, banjir bandang. Oke ya, banjir bandang. Kemudian ada tanah longsor. Oke. Dan juga, nah ini yang sering terjadi di Buleleng, kekeringan. Oke. Tadi jawab apa tuh? Apa tuh? Jawabannya ada di depan tadi, cuma kekecilan. Oke. Kekeringan di Buleleng ya. Itu dipantau oleh stasiun meteorologi dan stasiun klimatologi. Oke, kemudian selanjutnya bencana berikutnya adalah gempa bumi dan tsunami. Adik-adik tahu, kita ini Indonesia itu adalah produsennya bencana istilahnya. Oke ya, jadi Indonesia itu berada di tabrakan 3 lempeng dunia. Ada dari Eurasia, Indo-Australia dan Indo-Pasifik. Itu yang menyebabkan pulau-pulau di Indonesia itu banyak punya gunung api. Oke? Di Bali punya gunung api ada berapa ya? Luar biasa, juru kunci Adik. Benar. Iya, layak Adik nanti, suka mendaki pasti. Oke ya. Oke, yang berikutnya
karena ada tabrakan lempeng itu, makanya mengejeran, Dek. Jadi adik-adik tidak merasa ini, setiap saat itu sebenarnya terjadi gempa di Bali ataupun di Indonesia. Cuma bedanya dirasakan atau tidak dirasakan aja. Oke ya. Kemudian yang terakhir ada tsunami. Ya udah tahu lah ya, airnya besar dari laut, itu tsunami. Tsunami itu bahasa Jepang ya. Ya, artinya gelombang yang tinggi, gelombang raksasa. Oke? Nah, untuk antisipasinya seperti apa dari beberapa bencana itu? Kak akan berikan kesempatan adik-adik yang menjawab. Tadi Kak sudah sebarkan 2 pertanyaan melalui kertas. Satu adalah jika terjadi apa ya? Jika terjadi gempa, saya akan, jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Nanti Kak akan baca, oke ya. Kemudian yang kedua, jika saya adalah seorang gubernur, oke ya, untuk menghindari apa? Untuk mengantisipasi banjir, hujan lebat dan sebagainya, saya akan, oke, Kak akan baca dulu ya. Nanti yang Kak sebut namanya akan dapat door prize. Oh ini, door prize lagi, door prize, oke. Hadiah pintu, oke ya. Wah ini tulisannya jago-jago ini. Kak acak-acak ya. Ini. Ah ini. Ini yang apa namanya? Yang dibejak ini Kak cari ya. Namanya mana ini? Ini tidak ada namanya ya. Kak akan coba baca ya. Jika terjadi gempa saya akan keluar dari rumah, padahal dia sudah di luar rumah. Jika ruangan tertutup, berlindung di bawah meja. Oke, padahal dia udah keluar rumah. Oke ya. Jika saya jadi gubernur, tidak ditulis, mungkin tinta pulpennya habis. Kak cari lagi yang lain. Yang ada namanya tolong Kak Epi. Kalian nulis nama nggak ada, Dek? Kok nggak ada? Nah, ini ada nih namanya. Putu. Hah? Pinter yang nulis nih. Putu doang, kan banyak nih. Oke, ganti. Oke, nah. Jika terjadi gempa, saya akan lari, melindungi kepala sekolah, dan menyelamatkan diri. Kok kepala sekolah? Enggak, kepalanya dia sendiri. Oh, jika terjadi gempa, sorry, yang di sekolah itu di bawahnya. Jika terjadi gempa, saya akan lari, melindungi kepala, dan menyelamatkan diri. Oke, keren ya. Oke, kepala sekolahnya nggak diselamatin, Dek. Oke, jika saya gubernur Bali, untuk antisipasi hujan lebat dan banjir, saya akan menyediakan tempat untuk mengungsi. Nggak pakai G nih, mengungsi bagi masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan dalam perlindungan yang maha kuasa ya. Oke, silakan maju Kadek Ulan Dewi SMA Negeri 1 Busung Biu. Ya, silakan. Door prize. Oke. Adek ya, kepala sekolahnya nggak diajak? Oke. Ya. Oke, Dek Ulan ya, luar biasa Dek Ulan. Ini Kak pengen konfirmasi aja nih, Dek. Kenapa harus melindungi kepala? Silakan, Dek. Dibaca lagi. Jika terjadi gempa, saya akan lari, melindungi kepala dan menyelamatkan diri. Ya, kenapa kepalanya? Karena otak kan di kepala. Karena otak kan di kepala, nanti kena kan mati. Ya, bagus Dek. Pakai helm aja kalau gitu. Ya, oke ya. Jika saya gubernur Bali ya, ini Dek luar biasa nih. Apa PD ya? Jika saya gubernur Bali menyediakan tempat untuk mengungsi, ini apa maksudnya? Kan nanti kalau banjir kan banyak rumah tuh tenggelam, nanti kan disediain tempat mengungsi biar masyarakat bisa tinggal di sana gitu. Oke, mulia sekali Dek Ulan ini ya, tepuk tangan untuk Dek Ulan. Oke, ya ini kita kasih souvenir dari BMKG untuk melindungi kepala ya. Ya silakan, itu ada topi ya. Dek, dipakai dong Dek. Ya dipakai. Nah. Oke, Dek sudah aman Dek ya. Sudah aman, tapi jangan lupa pakai helm juga. Oke ya, hati-hati jatuh. Oke, next. Duet. Cari yang cowok coba. Kak akan cari yang cowok coba ya. Dari tadi
yang nanya cewek terus nih, yang cowoknya mana nih? Oke. Ah, ini yang tulisan jelek pasti cowok nih. Nah, yakin bener Kak. Oke ya, coba ya. Ini panjang tulisannya nih, panjang nih kalau nggak percaya nih. Kayak ulat. Oke ya. Jika terjadi gempa, saya akan Perusda. Jika terjadi gempa, saya akan berusaha untuk tidak panik, lalu mencari tempat yang aman seperti di bawah meja dan ke tempat terbuka. Oke, good. Jika saya Gubernur Bali, untuk antisipasi hujan lebat dan banjir, saya akan mencoret tulisan saya sendiri. Saya akan mengajak tim dan masyarakat untuk membersihkan surga bersama. Lalu setelah itu kita bersama membuang dan dek maju aja dek, susah bacanya dek, bener ya, tolong maju ke depan. I gede Ade Widi Prabawa SMA Negeri 1 Sawan. Oke, ini tulisannya penuh dengan permula dan teka-teki soalnya, pasti adeknya jago matematika nih ya. Silakan tolong dibaca deh. Halo ke fansnya dulu. Halo. Oke. Jika terjadi gempa, saya akan berusaha untuk tidak panik, ngejar. Ya, ngejar, pegang. Tremor, gempa ber. Ya. Jika terjadi, jangan panik deh, jangan panik ya. Dia sedang berusaha untuk. Ya. Ya. Aman. Gemetar nih Pak, kayaknya sakau nih Pak. Nggak apa-apa. Tes. Oke. Ini Dek sedang berusaha untuk tidak panik kan ya? Iya. Ya, sesuai yang ditulis. Ya, silakan dibaca Dek. Saya akan berusaha tidak panik, lalu mencari tempat yang aman, seperti di bawah meja, ke tempat yang terbuka seperti lapangan. Oke. Jika saya Gubernur Bali, untuk antisipasi hujan lebat dan banjir, saya akan mengajak tim dan masyarakat untuk berusaha membersihkan sungai, bersama. Lalu setelah itu kita akan bersama membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan reboisasi. Reboisasi ya? Ya. Oke. Jika untuk hujan lebat, saya ingin supaya masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Oke, jika hujan lebat, saya ingin supaya masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Sabar gitu ya. Berusaha tidak panik loh Pak. Jangan ngejar loh. Jangan gemetar. Oke ya. Kalau terjadi gempa jangan gemetar. Biarkan gempanya aja yang gemetar. Oke ya. Oke, baik. Dek I Gede Adi Widi Prabawa. Oke, siap. Tepuk tangan yang meriah untuk Dek Gede. Luar biasa beraninya Dek. Keren. Rame kayaknya. Ya, keren. Oke. Ya, untuk Dek Gede kita kasih hadiah juga. Ya, matching warnanya ya. Biru-biru. Iya. Wih, langsung tidak gemetar loh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dek Gede. Oh, foto dulu, foto. Ya, silakan. Difoto oleh Pak Agit. Nanti karena Dek gemetar di depan, kayaknya ini pertanda akan dibawa oleh BNN. Belum tentu loh Kak Yuda, baru gemetar nanti dibawa ke BNN. Nggak jadi loh. Kasian loh, nggak jadi dibawa ke BNN. Kalau katanya Pak Gede Astawa harus cek urin dulu. Oh ya, Pak ya. pipis dulu deh, pipis deh. Siapa tahu dia bergetar ngelihat Kak Ya, Happy oke ya. gitu ya. Atau Oke. mungkin diliatin pacarnya. Oke. Makasih ya Dek Gede ya. Jangan lupa pipis habis ini biar dicek. Hey. Oke ya. Jika terjadi gempa, saya akan mencari tempat yang lapang. Atau jika tidak sempat, maka saya akan berlindung di bawah meja. Ini semua nyari meja ini ya. Jangan-jangan di bawah mejanya bapak-bapak ini banyak anak-anak. Coba cek Pak. Sana ada Bu? Ada? Nggak ada? Oke ya. Nyari meja semua ya. Jika saya Gubernur Bali, untuk antisipasi hujan lebat dan banjir, saya akan membersihkan sungai. Oh, tadi yang Kak baca surga itu sungai. Oke. Membersihkan sungai dan selokan yang banyak sampah. Oke, ini jiwa bersih-bersihnya luar biasa nih ya. Perlu direkrut ke dinas kebersihan ya. Dan memberikan sanksi kepada orang yang membuang sampah di sungai. Kalau di jalan nggak apa-apa. Oke. Gede Ripa Adi Pratama, SMA Negeri 1 Sawan. Loh, kok sama? Temennya ini. Cari yang beda, Oke. Ya udah kadang maju gimana nih? Ya udah. Dek nggak jadi Dek. Sini. Ya. Tas.
Oke, silakan. Ya, Dek Gede ini sangat apa namanya? Untuk kebersihan sangat peduli sekali ya. Silakan dibaca. Jika Dek adalah Gubernur Bali. Ya, mantap Gubernur Bali. Jika saya menjadi Gubernur Bali, saya akan membuat peraturan membersihkan sungai dan selokan yang banyak sampah dan memberikan sanksi kepada orang yang membuang sampah di sungai. Itu yang saya akan lakukan. Mantap sekali. Siap untuk jadi Gubernur Bali? Siap. Siap. Nah, ayam artinya. Oke, calon Gubernur Bali masa depan nih, luar biasa. Dek Gede ya? Sama namanya Dek Gede. Sama dah. Sama ya? Nanti salah coblos nanti. Oke, memang karakter anak-anak Beleleng tuh hebat-hebat, berani-berani dan kreatif ya. Nggak salah gubernurnya dari Beleleng ya. Oke, tepuk tangan untuk Gubernur Bali. Ya, jadi kalian generasi penerus nanti harus punya mental baja ya untuk jadi pemimpin-pemimpin Bali seterusnya. Oke, ya, adik dapat juga. Oh ya, silakan. Gede nih. Spesial, oke silakan. Ya, silakan dibuka dek. Apa isi? Ada isinya, silakan. Dapat topi, langsung dipakai kan? Langsung dipakai. Set sama. Kembali deh. Ya, otaknya di belakang ya, di depan kan. Nah, oke, aman kan ya? Memang beliau nih gini apa namanya, selera humornya tinggi. Oke, dapat apa lagi deh? Ya, dapat. Ada pin depan deh. Ada depan deh. Tapi kita belum sponsor ya? Ya, Kita belum kena sponsor. dapat. Rinso, oke ya. Jadi kalau ada bencana, biar gampang nyuci baju ya. Oke deh ya, biar bersih selalu kan suka bersih-bersih. Oke, selamat ya deh ya. Oke, silakan. Satu lagi boleh? Kak akan lanjutkan ke materi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kalian. Luar biasa sekali. Rinsonya kasih ibu satu. Satu lagi katanya beli, door prize. Door prize. Ada lagi? Ya, Dari... nanti di akhir. Nanti setelah ini. Oke. Saya selingi dulu, selingi. Oke, saya soal ikut gemetar dengan gara-gara beli gede tadi, Kak Gede. Oke ya. Next, operator minta tolong. Nah, adik-adik, kenapa tadi Kak sengaja membuat apa namanya kertas itu? Karena Kak ingin menguji mental-mental kalian ini. Karena BMKG, jika kalian mau berkontribusi bersama-sama dengan Kak Yuda, Kak Happy, Pak Agit dan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, kebetulan kalian SMA nih, setelah ini kalian lulus. Dan sekarang kalian sedang makan tuh, lihat tuh, enak banget, nggak nawarin, ya, nawarin dong. Apa itu beguling? Iya, oke ya, luar biasa generasi penerus. Nggak apa-apa, lanjutin. Ya, apa namanya? Jadi BMKG itu punya sekolah, namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu kampusnya di Bintaro. Tahu Bintaro? Jauh dari Sukasada, jauh. Dekat Jakarta, Tangerang Selatan, oke. Jadi jika adik-adik berminat, adik-adik bisa di sana. Apa namanya? Itu free, kampusnya free. Itu kampus ketarunaan kedinasan, oke. Bisa langsung daftar ke situ. Pembukaannya setiap tahun, oke. Jadi di kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kami mengundang adik-adik yang suka matematika dan fisika. Oke, untuk membuat formula perakiraan yang tepat. Oke, kemudian yang kedua, kami juga mengundang anak-anak bahasa. Ada anak bahasa di sini? Ini, pantas keras-keras suaranya ya. Oke ya, anak-anak bahasa kami mengundang adik-adik untuk membantu membangun jaringan koneksi internasional. Oke ya, pelajarin bahasa Inggris yang bagus. Oke ya, good. Next, kami juga mengundang teman-teman biologi. Ada adik-adik biologi di sini? Oh bapak, ibu, biologi ibu? Kok ke RRI ibu? Oh anak, oke baik. Alumni biologi, kami juga menyediakan tempat untuk tim biologi berkarya di society, biogas, banyak, pertanian juga bisa, di iklim ada. Next, untuk adik-adik yang suka komputer, oke, yang suka main game online, ya luar biasa ini. Kami ingin bekerja sama dengan adik-adik untuk mengembangkan program dan aplikasi info BMKG, oke. Next berikutnya, bagi adik-adik yang suka mesin, ada anak mesin di sini? Ada anak mesin di sini? Mana? Itu, ya.
Ya, tolong dibantu motor Kak rusak tadi. Oke ya, untuk anak-anak mesin dan anak-anak teknik, BMKG juga menyediakan tempat untuk kalian untuk membantu kami di tim instrumentasi karena alat-alat BMKG itu banyak. Satelit, radar, alat-alat otomatis, banyak. Oke ya, kalau adik-adik berminat, benerin motor Kak dulu. Oke. Oke, kemudian berikutnya ini yang Kak suka nih. Anak-anak yang suka nonton video full HD. Diam-diam di pojokan. Dan suka nonton TikTok atau membuat karya TikTok. Nah, kita juga ada tempat kreativitas buat kalian untuk membuat informasi BMKG itu menjadi lebih menarik. Jadi silakan, welcome. Datang ke BMKG untuk daftar. Oke ya. Kemudian satu lagi. Mungkin slide berikutnya next. Ini adalah karya-karya di BMKG. Banyak hal yang kita lakukan di kantor kita. Jadi adik-adik, setelah kalian tamat STMKG, juga ada peluang yang sangat besar bagi adik-adik untuk melanjutkan pendidikan S2, S3 di luar negeri. Oke? S2, S3 di luar negeri. Jadi terbuka banyak sekali peluang untuk adik-adik di Buleleng. Kakak-kakak kelas kalian banyak yang di STMKG juga. Oke? Jadi mumpung sekarang adalah Hari Sumpah Pemuda, yuk join kita di STMKG untuk bareng-bareng menjaga Bali, bareng-bareng menjaga Indonesia. Oke, dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, silakan tepuk tangan yang meriah untuk pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Buleleng. Oke, baik, next. Oke, baik. Mungkin demikian yang dapat Kak Yuda dan Kak Happy sampaikan. Nanti kalau adik-adik ada pertanyaan, bisa dikontak aja kita di Iklim Bali. Bisa langsung di add ya, Instagram Iklim Bali cari. Oke, nanti Kak balas. Oke, mungkin demikian. Terakhir Kak mohon tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih untuk adik-adik untuk partisipasinya. Mohon maaf kalau Kak tadi banyak bercandanya. Oke, waktu kami kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih Kak Yuda, Kak Happy, dan Bapak IGD Astawa ya sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa sehingga anak-anak semua sudah pada tahu ya seperti apa sih ya perkiraan cuaca ya kalau mau mengantisipasi bencana dan juga say no to narkoba tentunya. Betul. Cuman Kak Iren, tadi dibahas soal bahaya dan juga sifat berbahaya ya, 3 hal dari narkoba. Saya jadi ingat satu sifat bahaya bagi manusia. Apa? Penasaran Pak. Ya akhirnya pengen coba dan terjerumus dalam narkoba. Itu sih yang paling kita harus himbau ke diri sendiri ya. Iya betul. Kalau mencoba itu nggak selamanya baik, apalagi mencoba hal-hal yang semacam ini. Jelek ya, hal-hal negatif. Kalau mencoba hal-hal baru ya, inovasi baru, wah itu bagus. Boleh, soft skill bisa lah ya. Iya. Oke, terima lanjut kasih ya. Terima kasih untuk Pak Gede dan Kak Yuda, Kak Happy, silakan kembali ke tempat ya. Dan kita akan melanjutkan acara hiburan selanjutnya nih. Wow, tapi ngomong-ngomong, apa? Kak Iren boleh nyanyi nggak? Wah, jadi ini nggak perlu back sound Nggak. ulang tahun nih. Nggak, Kak Iren yang mau nyanyi nih. Iren mau nyanyi, kenapa? Karena ngapain? Mau ngapain sekarang? Tes. Oh. Soalnya ada yang bertambah usia nih. Iya. Siapa kamu? Bukan. Kamu usia berapa sih? Mantan aku. Salah ya. Ada yang usianya 5 tahun 2022 ini. Wow, siapakah itu? Forkom OSIS, kabar? Happy birthday. Happy birthday and happy birthday Forkom OSIS. Kami mengundang kepada Forkom OSIS ya, tentunya untuk MKKS mungkin SMK. Pak Darwis masih hadir di sini? Masih? Apa sudah ada urusan lain? Halo. Oh, sudah keluar Pak Darwisnya. Kemudian Iwakasis ya, Bapak Marta Tanaya, silakan Bapak. Kemudian
Kami mengundang siapa lagi nih? Kepala RRI Singaraja, mungkin dari pihak pemerintah Kabupaten Buleleng masih ada di sini? Asisten masih ada? Enggak ada. Berarti Ibu Kepala RRI Singaraja, Ibu Umi. Ibu Umi silakan. Kemudian ada teman-teman dari Forkom OSIS ya. Ya, Dari Ketua teman-teman. Forkom. Ya. Ketua Forkom mungkin bisa sama-sama yang lain juga boleh. Di sini kita sama-sama ya. Boleh dinyalain dulu lilinnya, Dede. Ayo. Yang lain boleh sama-sama ya nyanyi lagunya Jamrut nih. Kita nyanyi Oke. sama-sama ya. Gedung kesenian, suaranya mana? Oke everybody, nyanyi. Hey. Hari yang kau tunggu, yeah. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, namun sedikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Ayo suaranya lagi. Yo, nyanyi yo. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Boleh teman-teman Forkom OSIS kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu sama-sama. Umur panjang. Agak ke barat dikit, agak ke barat. Ayo kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa dulu untuk kelancaran semuanya Forkom OSIS, mudah-mudahan makin sukses, makin jaya ya. Tetap Amin, swaha. bersatu, kita semuanya bersatu padu, tetap toleransi yang baik ya, kerjasama yang baik bersama pembina tentunya. Kita boleh tiup lilin, boleh kita tepuk-tepuk ya, gini-giniin aja ya. Oke, 1, 2, 3, yo. Yo, dikibas-kibas. Boleh potong kuenya Pak Martaten, ayo silakan. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun Forkom OSIS. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Rahajeng Wanti Warse. Potongan pertama akan Diberikan kepada siapa? Siapa? Ini semoga semakin bertahan lama ya Ren ya. Semakin dibuktikan solidaritasnya dengan karya-karya. Selamat ulang tahun. Potongan pertama akan diberikan kepada Ibu Kepala RRI Singaraja, Ibu Triumi Setiawati SPT. Terima kasih Utami selaku Ketua. Baik, lanjut. Buat siapa lagi Utami? Oke, diserahkan untuk Bapak ya Pak Igede Astawa selaku Kepala BNNK Kabupaten Buleleng yang akan menerima potongan Kue spesial ya, potongan kue manis semanis Utami. Asik, terima kasih Pak. Oke, potongan berikutnya. Lanjut ya dari untuk Kepala BMKG ya, Kabupaten Jemberane, betul ya. Lanjut, sudah untuk teman-teman OSIS baginya di belakang ya. Jangan lupa untuk MC-nya. Kita foto bersama dulu boleh mengabadikan 5 tahun Forkom OSIS yang luar biasa ini. Tetap solid ya teman-teman. Ayo, tetap semangat ya. Kameramen Iya. merapat. Dari RRI mana nih? Ambil gambar dong. Dari RRI ada tim RRI. Salam pemuda katanya. Siap, gini, strong. Yel Darmawan katanya. Yel. Yelnya. Gimana yelnya? Because I believe I can.
Forkom Buleleng, because I believe I can gitu ya, karena saya percaya saya pasti bisa. Aku pasti bisa. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Mertutenaya. Selamat Forkom. ulang tahun teman-teman Forkomosis ya. Oke, silakan bagi-bagi di belakang ya. Terima kasih, luar biasa ya. Lanjut lagi ya untuk Oke, berikutnya Kak Iren, kita nggak berhenti sampai di situ untuk bernyanyi ya, karena untuk sekarang kita akan menikmati penampilan dari salah satu juara Bintang Radio Indonesia 2022 yang hari Selasa kemarin sudah tampil dengan maksimal. Dari sekian finalis yang ada, akhirnya terpilih kategori wanita dari Feby sendiri. Iya, dari seorang Feby Rustiana yang tentunya ini akan mewakili RRI Singaraja ke tingkat nasional ya. Nanti akan diadu untuk RRI seluruh Indonesia. Tenang, untuk lagunya bikin adem siang Bikin hari ini yang adem, panas banget ya. Mungkin juga boleh nyanyi sama-sama. Tahu lagunya yang ini? Mengapa masih ada? Oh, tahu. Coba boleh ya, coba ya. Mengapa masih ada apa? Ren, kamu berasa penyanyinya ya? Kayaknya semua bukan saya ya. Hal ini ya? Maafkan, saya Bintang Radio sudah tahun lawas ya. Kamu kan sehari ini Ren, bukan hal ini. Oh iya, lupa soalnya ada ini-ininya ya. Oh iya. Berarti saya berubah dong. Berarti saya lagunya beda dong ya. Oh, karena sehari Coba ini. kalau saya. Coba. Sesuatu. Nah, cocok nggak? Cocok nggak? Cocok Itu ya? lagu saya bukan? Oke. Ini versi adiknya ya. Oh gitu ya, bukan. Yaudah, lama banget kita langsung aja dengerin Feby Rustiana selaku Bintang Radio Indonesia 2022 kategori wanita RRI Singaraja yang akan menyanyikan lagu Sisa Rasa. Feby. Juara satu kita. Merah. Merah menyala. Merah guys. Feby, perasaan kamu jadi juara satu gimana Feb? Pastinya seneng banget dan gak nyangka, Nggak untuk nyangka tahun ya. ini bisa mewakili RRI Singaraja di tingkat nasional. Semangat ya, mudah-mudahan menang di tingkat nasional nanti. Dan sekarang silakan menghibur kita yang ada di sini, Feby. Oke, untuk yang tahu lagunya aku minta suara paling keras dari kalian semua, oke? Oke. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna akan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Yang keras yuk. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan, sampaikan rindu untuknya. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan
yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama. Lagi. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan, sampaikan rindu untuknya. Oh, masih tersimpan setiap kenangan. Semua cinta yang kau beri. Kau takkan apa? Kau takkan terganti. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan? Oh, Tuhan, sampaikan rindu untuknya. Sampaikan rinduku untuknya. Terima kasih. Terima kasih Feby. Rindu untuknya itu siapa? Aduh, untuk siapa ya? Untuk siapa kira-kira teman-teman? Untuk Ayang katanya. Untuk Ayang ya. Iya, makasih Feby. Terima kasih Kak. Thank you ya, Baby. Aduh. Kamu rindu seseorang nggak? Nggak di sini, aku Asik. bilangnya ya. Di belakang aja bilangnya ya. Baiklah. Kita mau bagi-bagi kebahagiaan lagi nih Kak Iren. Bagi-bagi apa? Iya, door Hadiah. prize, hadiah. Oh. Oke. Dan langsung sekarang sepertinya 10 ya. Kalau gitu boleh pilih-pilih aja ya. Ini bukan pertanyaan tapi lebih ke seseorang yang mungkin ada sesuatu yang unik. Coba saya pengen 3 orang yang pakai jaket sekolah. Silakan langsung dapat hadiah. Nggak usah jawab pertanyaan. Yang pakai jaket sekolah 3 orang. Yang paling cepat naik ke atas panggung dapat hadiah. Ayo 3 orang. Ayo. 3 orang pakai jaket sekolah. 1, 2, 3. Oke, Ya. siap. Udah. Paling cepat nih, paling cepat nih. Oke. Sekarang saya Ya. minta. Oke, tenang. Bentar, tenang. Sekarang saya minta 2 orang ya yang pakai jam di sebelah kanan. Ayo. Yang pakai jam di sebelah kanan. Yang paling Oke. dekat. Ya. Woi. Wah, sukses ya. Bentar, Awas. bentar. Dia akrobat hari ini Kak Dias. Karena di hiburan tidak ada akrobat, dia akrobat di sana gitu ya. Oke. Hati-hati. Kemudian apalagi Kak Dias mau milih nggak? Ya, Kakak Irennya kayaknya deh. Ya, suka-suka kamu deh. Suka-suka aku? Oke, kesempatan dong ya. Coba. Oke. Kak Iren mau berapa orang ya? Ya. 2 orang yang pakai kaos kaki panjang. Ya, panjang kaos kakinya. Ayo cepet. Yang panjang sampai Ayo, ke ayo. Ya udah panjang aja. panjang Ayo, aja. cepet. Hati-hati deh, hati-hati. Nah, pelan-pelan aja kenapa sih? Pelan-pelan. Ya ampun. Kayak kerasukan ya. Ya udah. Lagi berapa ya nih ya? Oke, sisanya lagi undian. 1, 2, 4, 6, 7, 3 lagi berarti undian ya. Oke, 3 lagi undian Kak. Oke. Oke ya, 7 orang sudah. Coba yang tadi pertama yang jaket 3 orang ya. Yeah. Yang pakai jam mana jamnya? Tangan kanan. Oke, sebelah 2 kanan. orang. Oke, 3 orang lagi bisa nanti ambil undian ya. Karena Kaos- kalian udah Itu nulis. kaosnya kurang naik, ini naik-naik. Kurang naik-naikin dulu dong. Coba. Malah tinggian yang itu. Tadi ini yang kaos kaki ya? Enggak, jangan. Itu kan Oh, pakai ini jaket. tinggi nih. Oh, ini tinggi nih. Tar. Waduh. Betul.
Ya, mantul, ini tinggi mantul. banget. Ya Kak Heni, silakan diserahin hadiahnya. Selamat ya, sudah gercep ya. 3 orang lagi, Mbak Pipit silakan diambil undian ya. Sini. Kak Dias yang ambil undian sekarang 3. Iya, selamat ya, dapat hadiah. Ya, itu biar glowing hadiahnya ya. Oke, terima kasih. Udah, boleh kembali ke tempat? Siap, terima kasih. 3 orang lagi sekarang ambil 3 undian. orang kita ambil dari sini ya. Ya, Kak Dias saja diambil biar cepet. Oke. 1, 2, Mudah-mudahan ada namanya nih. 3. Sorry. Udah. 3. Oke, ya ada namanya mudah-mudahan ya. Semoga. Kalau nggak ada ya diulang lagi berarti. Siapa ya? Dari Kak Iren dulu. Iya, ini dari SMK Negeri 1 Singaraja. Atas nama Komang. Siapa Komang namanya nih? Weh, semua angkat tangan. Komang Murniase. Murni, bener ya, Murni ya. Murni atau Mumiasi? Soalnya R sama N-nya nempel jadi M. Iya. Mur. Ya. Murniasi. Close, Kak Dias lanjut. Oke, kalau yang saya pegang dari SMK Negeri 1 Kubu Tambahan. Ya, siap-siap. Namanya Kade Talia Anggrani. Siapa namanya? Talia Anggrani P ya. Ada? Ini Anggrani atau Anggran? Ada Anggrani. Cuman titik doang. Lanjut lagi dari SMK Negeri 1 Singaraja. Wow. Namanya Komang lagi. Ada apa dengan Komang? Komang Damayasa. Enggak ikut. Bukan saya ya. Komang, sebentar. Sudiantari. Betul? Kalau nggak ada orangnya gimana Kak Iren? Kalau nggak ada orangnya nggak usah. Ya, kalau nggak ada orangnya hangus ya. Ya, ada nggak? Ada orangnya? Coba angkat tangan dulu. Ya, turun aja, Ada. turun Sekarang sini. Tiba-tiba berubah jadi namanya Komang sini. Ayo. Tiba-tiba. Yang namanya Komang deh sini, yang namanya Komang dari SMK Negeri 1 Singaraja. Ayo turun 1 orang. Kok jadi random ya? Pokoknya buat Komang apa sih yang enggak? Asik. Mang, main Mang. Asik. Mang, main, colen. Mekelugati ya Komang ya? Enggak. Nu masang bulu mata, kayak Komang di mekelugati nih. Bukan Ren, bulu hidung. Oke, udah. Oke, silakan Kak Heni, 3 orang cewek-cewek sekarang ya. Langsung dapat hadiah ya. Namanya Komang nggak tadi? Ini Komang. Oh ini Kade ya. Oke, pilih. Ayo cepat pilihnya. Baru mereka disuruh milih loh ya. Oke, terima kasih, selamat ya. Oke, udah 10 door prize banyak banget ya. MC-nya aja nggak dapet ya. Mereka dapet loh, beruntung. Iya, lanjut ya. Sekarang kita ke sebuah tarian ya, suguhan tari. Tari kontemporer ya dari Sanggar Seni Santi Budaya ini Kak Iren. Oke, jadi mereka akan membawakan tari legong Mandaragiri. Ya, tari legong Mandaragiri ya. Oke, tari kreasi. Bentar, kita cek dulu. Kita minggir dulu deh. Kita tunggu tari kreasi dari ini ya. Oke, dari Santi Budaya. Udah bersiap-siap seperti di belakang panggung, sebentar. Oke, sedang bersiap-siap. Oke, sambil bersiap-siap, kembali diingatkan untuk menikmati acara hari ini termasuk menggunakan RRI Playgo ya. Baik, jadi sekedar informasi bahwasannya apa yang akan dihadirkan oleh Sanggar Seni Santi Budaya yang merupakan sebuah tari kontemporer legong Mandaragiri yang merupakan salah satu tari kreasi baru yang menceritakan kekuasaan dewa-dewi untuk menjaga keseimbangan dunia sehingga dunia tetap menjadi tentram dan selalu dalam damai.
menggabungkan beberapa etnis baik musik dan gerak sesuai dengan kulturasi budaya yang ada di Bali Utara, yakni Buleleng. Tetaplah tentram dan damai dan bukitku. Inilah tari kreasi kontemporer Legong Mandaragiri Sangga Seni Santi Budaya. Selamat menyaksikan. Ide betara betari titiang sinamnya, durus memargi kaula nunas lukrane, sami sampun sadia menyangren, lungsur panugrahan taksun ide. Suksemedahan betari sami dumugi rahayu paduka betara ledang mengaksi reng mandaragiri. Ide betara betari titiang sinamnya, Ciran-ciran cita Mahapuran Shisheni Shayata Su
Wow, luar biasa adik-adik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat mereka dari Sanggar Seni Santi Budaya. Nah, sekarang kita akan saksikan, mungkin ini akan menjadi harapan setiap orang ya, ketika menyaksikan orang berlenggak-lenggok. Kenapa nih? Ini kenapa nih Kak Iren tiba-tiba begini? Gak cocok. Kamu naluri udah ada di sana. Naluri gitu ya? Iya. Oke. Pernah punya pengalaman berjalan di catwalk gitu? Oh enggak. Serius? Enggak. Atau di dunia mimpi nggak ada? Ada kalau di mimpi ya. Oke, hari ini kita akan menyaksikan beberapa penampilan ya, fashion show. Itu ada 8 pasang ya Kak Iren ya? Bukan? Oke, ada banyak nih, 10 sebenarnya. 10, ya, 10 pasang, nambah. Ya, 10 pasang, oke. Iya. Jadi mereka membawakan busana adat. Iya. Ya, mungkin banyak orang yang akan merasa kalau pernah menggunakan busana yang sama atau mirip dengan Ya, mereka. karena ini memang budaya adat Bali ya. Iya. Jadi mereka akan berlenggak-lenggok mewakili sekolahnya masing-masing ya. Ada adat kepure, Iya. ada adat kondangan, Iya, macam-macam. betul ya. Nanti mau minta suaranya lagi ya untuk teman-teman karena mereka akan tampil teman kalian. Dari SMA Negeri 2 Singaraja mana? SMK Negeri 1 Sukasada? SMA Negeri 1 Sawan? SMA Lab Undiksa? SMA Karya Wisata Singaraja. SMA Negeri 3 Singaraja? SMK Negeri 1 Singaraja? SMK banyak banget. TI Bali Global. Dan ada SMK Negeri 2 Singaraja. Ya, oke. Kalau gitu langsung aja ya. Ya. Udah nggak sabar nih. Lihat, kita pisah dulu. Atau kita berdua dulu. Enggak. Boleh, maju mundur cantik gitu ya. Kamu di ujung situ ya, di ujung barat, aku di ujung timur ya. Siap. Kalau begitu silakan kita akan menampilkan fashion show, penampilan fashion show dari SMA SMK se-Kabupaten Buleleng. Dan inilah dia dari SMA Negeri 2 Singaraja. Teman Pro 2, hadirin pemirsa YouTube. Inilah penampilan peragaan busana adat Bali. Jegek Bagus SMA Negeri 2 Singaraja. Dengan jegek atas nama Kadek Yunia Cahyani dan Bagus atas nama Ikomang Agus Triantara. Tampil cantik atau jegek ya, dengan balutan busana berwarna merah marun dipadu-padakan dengan warna ungu dengan selempang khas SMA Negeri 2 Singaraja atau Semanda yang menampilkan peragaan dengan balutan busana adat Bali modifikasi dari Delimawanta dengan tema eksotika busana songket beratan Samayaji. Sudah mulai berlenggak-lenggok. Baik, dalam kiprahnya Jegek Bagus SMA Negeri 2 Singaraja mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai duta brain, beauty, and behavior yang nantinya dapat turut serta membangun dan melestarikan adat serta budaya kita tercinta yakni Bali. Baik, nampak mereka bergandengan ya, mencirikan bahwasannya mereka tetap ya menjadi satu kesatuan dalam mengemban tugas sehari-hari demi sekolah tercinta SMA Negeri 2 Singaraja.
yang tentunya berada di Jalan Sri Kandi, Desa Sambangan. Sedang berjalan menuju podium sebelah sini ya, menuju Kak Irani. Baik. Sepertinya akan menyapa teman-temannya yang ada di sini. Ya, luar biasa sekali. Pendukung atau teman-teman dari SMA Negeri 2 Singaraja juga memberikan supportnya kepada Jegek Bagus SMA Negeri 2 Singaraja. Kembali nampak Bagus Manda menggandeng Jegek Semanda, berjalan mengitari podium. Iya, tampak mereka memberikan formasi sedikit tari-tarian Bali ya. Baik, masih tetap berlenggak-lenggok ya dari SMA Negeri 2 Singaraja. Baik, demikian penampilan Jegek Bagus SMA Negeri 2 Singaraja, Kadek Yunia Cahyani dan Ikomang Agus Triantara.
beri tepuk tangan meriah untuk Jegek Bagus SMA Negeri 2 Singaraja. Tentunya mereka terpilih ya, pastinya dengan seleksi yang sangat ketat, dengan tahapan-tahapan ya, demi tahapan mereka lalui sehingga mereka terpilih menjadi Jegek Bagus Mandat. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama dari SMK Negeri 1 Sukasade. Baik, tampil cantik dan ganteng dengan menggunakan setelan bernuansa silver atau abu. Wanita menggunakan kebaya dengan warna abu muda, sedangkan pria menggunakan warna abu gelap ya. Dengan dipadu-padankan kamen khas Buleleng, khas Bali maksud kami, dengan warna yang kalem ya, ada nuansa pink, soft pink dan juga marun. Nampak penonton heboh ya, melihat keserasian dan kekompakan mereka sebagai perwakilan dari SMK Negeri 1 Sukasade. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk SMK Negeri 1 Sukasade. Berikutnya kita sambut penampilan dari SMA Negeri 1 Sawan. Sekali lagi kita sambut SMA Negeri 1 Sawan. SMA Negeri 1 Sawan adalah satu-satunya SMA negeri di wilayah Kecamatan Sawan. Sekolah dengan memiliki visi santun, cerdas, peduli lingkungan, dan berlandaskan Pancasila. Sekolah SMA Negeri 1 Sawan adalah sekolah dengan predikat sekolah yang memiliki wawasan Winyata Mandala. Gelar ini didapatkan sekolah pada saat pelaksanaan gerakan pembasmian sampah plastik dengan mengadakan beberapa upaya pengolahan sampah menjadi hal-hal berguna seperti karya wajah plastik dan ekobrik. Selain itu,
SMA Negeri 1 Sawan adalah sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Wujud proyek pelajar Pancasila adalah hidroponik tanaman menggunakan media air. Di sekolah ada 2 unit hidroponik yang beroperasi dengan ukuran sebesar lapangan basket SMA Negeri 1 Sawan. Dengan adanya program ini, diharapkan menumbuhkan lapangan pekerjaan dan jiwa wira swasta untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sawan. Dipa Mantusa, disiplin, patuh, luar biasa. SMA Negeri 1 Sawan menggunakan pakaian adat Kepura dengan nuansa putih dibalut dengan warna cerah kuning yang melambangkan kehidupan umat Hindu sehari-hari dalam berbusana menggunakan putih kuning. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk SMA Negeri 1 Sawan. Dan berikan gemuruh yang luar biasa untuk SMA Lab Undiksa. Inilah busana jegek bagus SMA Lab Undiksa. Peragaan busana adat jegek bagus SMA Laboratorium Undiksa Singaraja tahun 2022-2023. Dengan jegek atas nama Made Gita Laksmi Dwi Cahyani dan bagus atas nama Ikomang Rama Aditya Bagaskara. Hari ini menampilkan peragaan busana dengan tema balutan busana adat Bali Madya. Lebih tepatnya dengan tema balutan busana adat Bali Madya Agung modifikasi dari Trijaya Salon Ujemua Bali. Lebih spesifik dengan tema Klasik Selat Segara. Jegeknya tampak anggun dengan busana yang digunakan. Dengan senyum terbaiknya melenggokkan badannya, sedangkan bagus dengan memegang keris yang terlihat sangat gagah dan tampan.
Jigek Bagus yang tampil merupakan siswa-siswi terbaik SMA Laboratorium Undiksa, di mana pemilihan siswa-siswi yang terpilih diharapkan mampu meningkatkan kemampuan generasi muda yang berjiwa kreatif, inovatif, ramah, dan percaya diri. Serta dalam kiprahnya Jigek Bagus SMA Laboratorium Undiksa Singaraja mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Duta Pendidikan dan Budaya, di mana dengan kemampuan yang dimiliki Jigek Bagus dari aspek yakni brain, beauty, and behavior, yang nantinya mampu turut serta dalam pelestarian lingkungan, memperkenalkan pariwisata Bali, serta melestarikan adat, budaya, dan tradisi Bali. Demikian penampilan dari SMA Lab Undiksa Singaraja. Selanjutnya dari SMA Negeri 3 Singaraja. SMA Negeri 3 Singaraja sebagai sekolah penggerak dengan visi terwujudnya insan yang sehat, cerdas, dan berkarakter Pancasila. Berupaya mencetak generasi penerus yang mampu membanggakan bangsa Indonesia. Sekolah SMA Negeri 3 Singaraja terus mendorong kesadaran warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, hijau, nyaman, dan jauh dari tindakan perundungan. Sekolah mengembangkan potensi diri peserta didik secara maksimal sehingga terbentuk insan yang unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis di taraf nasional maupun internasional. SMA Negeri Singaraja juga menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berhasil dan berdaya guna sehingga tercipta lulusan yang mampu bersaing di dunia global. Menciptakan siswa yang sehat, cerdas, dan berkarakter Pancasila, itulah visi dari Semantiara atau SMA Negeri 3 Singaraja. Dengan moto kami SMA Negeri 3 Singaraja, budi, ilmu, karya jaya, berbudi dan berilmu yang mumpuni untuk menghasilkan satu karya yang kreatif dan inovatif demi kejayaan Semantiara sejati.
nampak perwakilan dari SMA Negeri 3 Singaraja atau Semantiara tampil menggunakan atasan berwarna putih serta kamen berwarna kuning dengan membawa bokor berisi canang sari sebagai sarana upacara atau persembayangan. Hadirin pemirsa dan teman Pro 2, boleh tepuk tangan untuk Semantiara. Berikutnya, kita kembali akan sambut dari SMA Negeri 3 Singaraja dengan tema busana adat kondangan. SMA Negeri 3 Singaraja sebagai sekolah penggerak dengan visi terwujudnya insan yang sehat, cerdas, dan berkarakter Pancasila. Berupaya mencetak generasi penerus yang mampu membanggakan bangsa Indonesia. SMA Negeri 3 Singaraja terus mendorong kesadaran warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, hijau, nyaman, dan jauh dari tindakan perundungan. Sekolah dengan mengembangkan potensi diri peserta didik secara maksimal sehingga terbentuk insan yang unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis di taraf nasional maupun internasional. Serta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berhasil dan berdaya guna sehingga tercipta lulusan yang mampu bersaing di dunia global. Menciptakan siswa yang sehat, cerdas, dan berkarakter Pancasila, itulah visi dari Semantiara. Dengan moto kami, Budi, Ilmu, Karya Jaya, Berbudi, dan Berilmu yang mumpuni. Salam sehat dan cerdas berkarakter Pancasila. Demikian dari SMA Negeri 3 Singaraja. Selanjutnya, penampilan dari SMA Karya Wisata. Perwakilan SMA Karya Wisata Singaraja tampil dengan busana adat Bali yang bercampur dengan nuansa batik berwarna coklat. Tampilan busana ini menggambarkan keanggunan dan kegagahan dari bumi pertiwi. Tampilan ini juga mencerminkan ciri khas budaya Indonesia yang begitu indah. Terlihat bahwa percampuran unsur budaya ini sangat cocok sekali dipadukan sebagai rasa cinta terhadap
budaya nasional dan daerah. Begitu pula warna busana yang pekat membuat ketegasannya semakin bertambah kuat. Perwakilan dari SMA Karya Wisata Singaraja, perempuan juga membawa tas lempang berwarna coklat, tas tangan ya mungkin ya lebih tepatnya pouch. Ini ada nuansa putihnya juga dengan lemah lembut ya, tapi tetap kelihatan anggun dan gagahnya perwakilan dari SMA Karya Wisata Singaraja. Oke, nampak sang pria merangkul sang wanita. Sepertinya ini pose andalan mereka, Kak Iren. Asik. Ciri khas ya untuk menghiasi udang yakni bunga merah. Bunga pucuk merah nampaknya menghiasi udang dari perwakilan SMA Karya Wisata Singaraja untuk laki-lakinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk SMA Karya Wisata Singaraja. Hadirin, tidak lupa kami sampaikan bahwa penampilan fashion show hari ini akan dipilih penampilan terbaik dari pasangan-pasangan yang telah tampil. Selanjutnya kita sama-sama sambut SMK Negeri 1 Singaraja. Kembali nampak menggunakan warna putih yang melambangkan kesucian, kebersihan, diri, batin seorang Hindu di Bali. Dipadukan dengan kamen berwarna kuning untuk laki-laki, sedangkan ada nuansa hijau gelap untuk wanita dan juga pria. Nampaknya ini adalah busana adat Kapura karena dilengkapi dengan canang sari sebagai sarana untuk melakukan persembahyangan. Baik, masih tampil di panggung Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 SMK Negeri 1 Singaraja.
tampak perwakilan SMK Negeri 1 Singaraja sudah berjalan menuju belakang panggung. Terima kasih untuk SMK Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk SMK TI Bali Global. Perwakilan SMK TI Bali Global Singaraja menggunakan kostum Bali klasik. Kostum klasik Bali dengan perpaduan warna putih dan coklat dengan corak khas zaman dulu. Perwakilan pria nampak membawa suling sebagai ciri khas orang Bali yang dahulu suka bermain suling untuk memikat hati para wanita. Nampak sang wanita sudah mulai terpesona dengan kecantikan Beli Bagus yang ganteng satu ini saat bermain suling. Karena kepiawaiannya bermain suling, maka sang wanita mengincar Beli Ganteng yang ada di sawah untuk bermain suling setelah membajak sawahnya bersama kerbau kesayangan. Melepas penat dengan bermain suling, ada gek cantik yang datang menghampiri Beli Bagus, membawakan satu kotak nasi campur. Nggak ada nasi campurnya ya, nggak ada. Baik, SMK TI Bali Global Singaraja memiliki moto berwawasan global, berbudaya lokal, menggunakan kostum Bali klasik yang menggunakan kamen Rerembangan Bali. Busana ini merupakan busana yang biasa digunakan untuk para remaja. Tuh, saat memadu kasih di kala itu. Namun pada zaman sekarang, busana ini beralih fungsi, digunakan dalam berbagai acara seperti pernikahan, resepsi undangan potong gigi, dan acara formal lainnya. Sesuai dengan moto sekolah yang telah disebutkan, siswa SMK TI Bali Global Singaraja dibina untuk memperluas wawasannya tanpa meninggalkan budaya lokal yang selalu menjadi jati diri bangsa Indonesia. Berikutnya kita sambut penampilan dari SMK Negeri 2 Singaraja. Baik, hadirin, inilah pasangan fashion show perwakilan SMK Negeri 2 Singaraja. Putra atas nama Putu Justin Bakti Sastrawan dengan putri Gusti Ayu Putu Juwita Naginayanti. Berjalan dengan gagah dan anggun sembari dibalut busana payas agung modifikasi berwarna hitam parkasa dengan motif emas serta merah yang menawan. Pakaian yang luar biasa ini dikenakan oleh pasangan siswa-siswi Skenda atau SMK Negeri 2 Singaraja yang dirias dengan riasan yang anggun dan menawan.
semua perpaduan luar biasa ini merupakan mahakarya dari siswi jurusan kecantikan dan busana yang siap membawa skenda mengudara. Menggunakan nuansa hitam dan marun. Memilih aksen gelap, emas dan silver. Iya. Membawa kepribadian yang bijaksana, menawan, dewasa, dan elegan. Dan kami informasikan juga kembali bahwasannya semua perpaduan luar biasa ini adalah merupakan mahakarya dari siswi jurusan kecantikan dan busana yang tentunya ada di SMK Negeri 2 Singaraja. Karena SMK Negeri 2 Singaraja memiliki jurusan kecantikan dan busana yang tentunya bisa dipilih oleh siapapun yang memiliki minat dan bakat dalam kecantikan dan busana. Demikian penampilan dari SMK Negeri 2 Singaraja. Baik, dan sambut peserta terakhir, Jegek Bagus RRI Singaraja. Siapa? Kita? Yakin? Oke. Kak Iren, kita kembali. Karena kalau kita lihat ya, dari masing-masing pasangan, termasuk MC kita hari ini. Kenapa? Oke, kita pastinya selalu menggunakan make up dong. Iya, betul. Ya, make up peduli akan kesehatan kulit ya Kak Iren ya. Untuk skincare, pemilihan make up segala macam ini penting sekali kita tahu bagaimana untuk memilih yang baik dan benar. Oh iya, berarti kalau pengen glowing nggak boleh sembarangan gitu maksudnya. Betul. Tapi yang lebih tahu bukan saya Kak Iren. Oh gitu. Iya. Siapa dong? Nanti yang akan tahu yang lebih dalam, lebih pasti, lebih meyakinkan, lebih mengerti akan hadir dalam Balutan Talk Show. Iya. Pagi hari ini, siang hari ini ya. Lokapom ya. Betul. Oke, ada dari pihak Lokapom sudah siap ya? Dari pihak Lokapom akan bersosialisasi terkait kesehatan itu. Oke, tapi sebelumnya nih ya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu 10 ya, penampilan 10 dari SMA SMK Sekabupaten Buleleng ya. Kembali kami akan tampilkan 10 SMA SMK Sekabupaten Buleleng dalam parade Fashion Show dalam Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Yang pertama dari ini SMK tadi ya, SMA Negeri 2 Singaraja. Oke, baik, akan 10-10-nya tampil. Karena nanti akan dipilih satu penampilan terbaik ya Kakak Dias ya. Betul. Juri-juri sudah siap melirik-lirik. Kira-kira yang mana? Tepuk tangan dong untuk sekolah masing-masing yuk. Kira-kira siapa yang penampilannya terbaik pada hari ini? Pastinya semua mendukung sekolah masing-masing ya. Mendukung sekolah masing-masing. Kita kembali ingatkan mereka yang hadir dari berbagai SMA SMK di Buleleng ya, pastinya
dari SMK Negeri 2 Singaraja, kemudian SMK TI Bali Global, SMA Karya Wisata, SMK Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 2 Singaraja, SMK Negeri 1 Sukasade, SMA Negeri 3 Singaraja, SMA Negeri 1 Sawan, SMA Negeri 3 Singaraja, dan SMA Lab Undiksa. Dadah. Jangan kemana-mana. Belum ya, belum selesai. Pasanganmu di sini hari ini siapa? Iya, oke, baik. Lupa saya suka lupa ya. Jangan lupa dong ya. Ditinggalin tuh nggak enak kayaknya. Ya apalagi dilupain. Curhat. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan fashion show dari SMA SMK se-Kabupaten Buleleng. Iya. Ini yang sudah siap menerima edukasi terkait kesehatan dan pemilihan kosmetik akhirnya termasuk jamu sehat nih yang pengen lebih sehat badannya. Daripada minum minuman bersoda. Obat-obatan juga kadang-kadang kita hindari ya karena efek samping ada gitu. Betul, lebih Kalau baik yang nggak ada. tradisional katanya ya. Karena kalau obat-obatan tanpa ada pendampingan atau anjuran dokter itu nggak baik dan nggak sehat. Malah mencari penyakit jatuhnya. Malah bikin sakit ya. Nah, jadi ada baiknya kita tahu dulu nih kira-kira gimana cara pilih jamu yang sehat dan gimana cara memilih kosmetik yang aman untuk wajah tentunya. kita semua. Oke. Zaman sekarang Kak Iren, zaman sekarang kalau kita lihat konten-konten di TikTok, Instagram, Facebook, kayaknya hampir semua paham kalau kosmetik, bukan kosmetik ya, lebih ke skincare. Skincare ini digunakan hampir seluruh, nggak memandang cewek, nggak memandang cowok gitu. Ya kan? Cowok, apalagi anak-anak muda ini lagi kena racun ya, apalagi racun apa? Racun belanja, karena skincare-nya berterbaran. Yang menawarkan kecantikan, apalagi yang banyak yang instan gitu, wah. Racun dunia dong ya. Banyak yang menawarkan kecantikan instan. Nah, apakah benar seperti itu caranya? Nah, kita langsung aja nih sambut dari Lokapom ya, dan kita juga akan bahas tentang jamu terkait dengan dari Lokapom nih. Silakan. Wow. Silakan. Kita undang sendiri untuk naik aja. atas panggung. Silakan. Sendiri aja nih. Oh, ayo beli. Silakan beli. Dipilih kursi panas yang mana beli? Silakan. Dipilih beli, di bawahnya ada hadiah ya. Kalau beli pilih di sana kayaknya ada mobil dalam bentuk brosur. Ya, sponsornya Iren ya. Terima kasih. Oke, silakan beli. Oke, beli langsung saja memberikan edukasi atau bagaimana sistemnya? Gimana ini? Iya, mau beli. Kita mengundang dulu untuk pihak yang memang pihak lain mungkin yang mau mendampingi beli ada. Cuman sendiri aja dia. Sendiri aja. Hari ini dia jomblo, ya. Sampai rumah nggak jomblo lagi. Ada lagi ya. Oke, silakan beli. Oke, silakan beli. Nama panggilannya siapa? Sayang, salah. Siapa beli? Rai. Oh Rai, beli Rai, silakan beli. Beli Rai, silakan. Seperti apa sih ya untuk memilih kosmetik yang baik dan benar? Oke, baik. Terima kasih. Pertama tentu saja kepada pihak RRI. Ini ada Ibu Kepala ya Bu, ya sudah mengundang kami untuk sedikit sharing lah ya. Kita sharing santai saja mengenai apa ini, kosmetik ya. Oke, kosmetik dan nanti mungkin sedikit jamu ya. Karena tren kosmetik dan jamu itu sekarang sudah naik lagi ya pemakaiannya. Terutama di kalangan ini nih, generasi muda kita semua ya. Selamat siang. Siap. Luar biasa. SMKTI paling semangat loh. Tolong panitia nanti dipilih satu yang paling semangat dapat hadiah ya. Dari SMKTI. Sebentar, ini yang renggang-renggang boleh merapat sedikit ya, karena ini edukasi yang penting banget untuk kita semua. Boleh agak jauh-jauhan, agak merapat sedikit ke bawah. Nggak musuhan kan? Ya ini kayak musuhan semua sekolah ini enggak kan ya? Oke, enggak ya. Silakan beli kembali. Udah PW kayaknya duduk di situ Iya ya. udah PW ya Blik ya. Silakan beli. Adik-adik sekalian, saya sebutnya adik-adik aja ya, karena umurnya nggak terlalu beda jauh nih dengan saya ya. Adik-adik, teman-teman sekalian, ada yang tidak pakai kosmetik? Ada yang tidak pakai kosmetik?
Beneran nggak pakai kosmetik? Cowok-cowok ada yang pakai kosmetik? Ada, sebelahnya siapa nih? Siapa kosmetik? Kalau nggak pakai kosmetik berarti nggak pernah mandi. Nah, yang nggak pakai kosmetik Ayo. tadi yang angkat tangan siapa? Berarti katanya nggak pernah mandi. Nggak mandi ya? Mandi kok. Iya, kosmetik itu sebenarnya sabun mandi itu termasuk kosmetik juga ya. Jadi kita mulai dari pengertian kosmetik dulu ya. Pengertian kosmetik itu adalah suatu zat atau bahan itu yang digunakan di luar permukaan tubuh ya. Jadi nggak masuk ke dalam. Contohnya apa? Dia ada agen pembersih seperti sabun tadi ya. Sabun, kemudian ada pasta gigi. Iya, kemudian ada yang termasuk nanti mewangikan. Ya. Itu ada parfum. Parfum itu banyak jenisnya. Ada eau toilet, ada eau parfum ya, bergantung ke tingkat atau kandungan alkoholnya. Kemudian ada yang merubah penampilan. Contohnya make up ya. Contoh yang paling sering digunakan itu make up. Ya, alas bedak, terus kalau yang cowok-cowok pakai pomade. Ya, itu contoh untuk mengubah bentuknya. Kemudian juga ada merawat tubuh ya. Ada lotion, krim ya, itu untuk merawat tubuh. Semua zat ini digunakan pada kondisi baik. Jadi harus pada kondisi baik. Jadi tidak ada klaim kosmetik yang menyembuhkan. Jadi dalam kondisi baik itu. Nah, sekarang dewasa ini karena tren penggunaan kosmetik itu meningkat, jadi banyak sekali beredar kosmetik-kosmetik, terutama nih di toko-toko online nih. Ada yang suka belanja online? Kayaknya setiap bulan ya, ada 1-1, ada 2-2, ada 3-3, 10-10 ya. Iya. Tapi ini penting menjadi catatan buat adik-adik di sini, teman-teman semua. Pilihlah yang pertama kosmetik itu yang sudah memiliki izin edar ya. Sudah memiliki izin edar dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahu Badan Pengawas Obat dan Makanan? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Ya, yang tahu nanti dapat hadiah dari panitia ya. Panitia stok hadiahnya masih banyak, iya kan? Jadi pastikan kosmetik yang adik-adik beli kalau di toko offline maupun online itu ada izin edar dari Badan POM-nya, itu yang pertama. Yang kedua, jika belanja online ini ya, jika belanja online pastikan kosmetik yang adik-adik beli itu berasal dari official store-nya. Jangan dari penjual yang nggak jelas. Jadi mentang-mentang harganya murah nih dibandingkan tempat lain, belinya di sana. Pastikan beli dari official store-nya. Karena dengan belanja dari official store-nya, kalau ada kenapa-kenapa nih, misalnya alergi gitu dari penggunaan kosmetik, itu langsung bisa dilaporkan ke official store-nya dan mereka pasti akan bertanggung jawab seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah pastikan kosmetik itu tidak memberikan reaksi alergi bagi adik-adik sekalian. Caranya gimana? Caranya dites dulu pemakaiannya di kulit yang paling sensitif. Kulit yang paling sensitif tahu di mana? Tahu? Di belakang telinga. Ya, tes dulu keamanannya. Alergi apa enggak ya? Karena kita kan kulit kita beda-beda ya, jadi mungkin ada alergi terhadap produk-produk tertentu. Jadi pastikan itu ya, pastikan yang dibeli itu dites dulu nih, misalnya krim dites dulu di belakang telinga ya. Ada yang ngetes di ketek?
Deodoran itu ya, dites di ketiak ya. Jadi untuk kosmetik seperti itu ya. Jangan beli kosmetik karena iklannya yang bombastis ya. Dalam seminggu bisa mencerahkan kulit, dalam seminggu membuat kulit menjadi lebih glowing. Itu tidak dianjurkan ya teman-teman sekalian. Jadi jika ada kosmetik yang dengan iklan-iklan yang bombastis seperti itu cirinya ada sesuatu yang ditambahkan di kosmetik. Termasuk jika ada kosmetik yang mengklaim misalnya dapat menyembuhkan jerawat. Karena fungsi kosmetik seperti awal tadi, merawat tubuh dalam kondisi sehat. Jerawat itu merupakan salah satu penyakit. Jadi pasti ada sesuatu yang ditambahkan di situ ya. Seperti itu untuk pemilihan kosmetik ya. Lanjut nih. Oke. Tadi yang kosmetik sudah ya. Sekarang kita menginjak sedikit lagi tentang obat tradisional. Nah, ada yang pernah memakai obat tradisional? Ada? Oh, dengan orang yang sama. Jamu dan sejenisnya. Ada yang nggak pernah make? Sing tain mau boreh? Oh, tae. Boreh itu termasuk obat tradisional ya adik-adik ya. Ya, parem kalau Indonesianya ya, parem. Jadi sama seperti kosmetik, kalau obat tradisional itu juga kita awasi ya, pengawasannya di Badan POM juga. Dewasa ini kan sering banget penggunaan obat tradisional itu digembor-gemborkan ya, karena ada gerakan semacam gerakan untuk back to nature ya, kembali ke alam seperti itu. Jadi penggunaan obat tradisional dewasa ini semakin meningkat. Terlebih lagi beberapa kebijakan pemerintah itu sangat mendukung bagi baik itu distributor, produsen obat tradisional untuk terus berproduksi seperti itu. Cuma sebagai konsumen, adik-adik juga harus pintar dalam menggunakan obat tradisional. Tidak semua obat tradisional itu aman ya. Kalau tadi dibilang obat tradisional tidak ada efek sampingnya, belum tentu ya. Belum tentu, karena setiap obat tradisional itu di dalam kandungannya itu banyak juga senyawa-senyawa kimia alami yang mungkin saja menjadi alergen atau menjadi efek samping, memberikan efek samping bagi tubuh manusia seperti itu. Jadi harus bijak juga dalam penggunaan obat tradisional. Tips untuk memilih obat tradisional yang baik adalah yang pertama itu pastikan izin edar dari produk tersebut ada dari BPOM ya. Kemudian yang kedua adalah hindari jika ada obat tradisional yang mengklaim dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Misalnya ada obat tradisional yang mengklaim menyembuhkan 1001 macam penyakit. Itu pasti obat tradisionalnya mengandung bahan-bahan kimia obat ya. Terus jika ada obat tradisional yang mengklaim sekali minum langsung sembuh, itu juga harus dihindari ya. Karena tidak ada pemakaian obat tradisional yang sekali minum itu langsung sembuh. Obat tradisional itu baru memberikan efek kalau diminum secara rutin seperti itu. Jadi diminum dari rutin gitu, misalnya dalam memberikan efek yang bagus mungkin ketika sudah minum secara rutin sebulan, 2 bulan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pastikan obat tradisional itu diperoleh dari penjual resmi. Penjual resmi apa? Penjual resmi itu di apotik, kemudian di toko obat seperti itu ya. Kenapa harus membeli jamu atau obat tradisional di tempat yang resmi?
Karena apotik, toko obat itu sudah menerapkan sistem manajemen mutu namanya. Jadi pasti obat-obat maupun obat tradisional yang dijual di apotik dan toko obat itu merupakan obat-obat yang resmi sudah terdaftar di Indonesia dan aman. Kemudian selanjutnya, perhatikan penggunaan obat tradisional jika obat tradisional itu digunakan bareng dengan atau bersamaan dengan obat-obat dari dokter atau obat-obat kimia. Ya. Hati-hati penggunaannya, selalu konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya adik-adik punya masalah nih, misalnya ada yang memang dari awal tensinya sudah tinggi, atau dari awal sudah menderita kolesterol seperti itu, hati-hati penggunaan obat tradisional ya. Biasanya itu harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya. Karena bisa saja obat tradisional itu justru menghambat dari efek yang ditimbulkan obat-obat kimia ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keamanan obat tradisional dan kosmetik. Baik, terima kasih Kak Rai selaku Kepala Lokapom ya. Dan hari ini mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada hadirin yang di sini ya untuk bertanya karena ada door prize buat kalian. Ini pada kemana nih? Beberapa spot kosong bagaimana? Mungkin ya teman-teman yang pada keluar semua diundang untuk masuk ke ruangan lagi ya. Masuk ke gedung lagi. Siap, ada yang mau ngasih pertanyaan silakan. Ayo, ada 2 door prize untuk kamu. Iya, 2 orang ya. Saya agak silau ke sini. Oke, baik yang di depan. Lurus sama saya. Silakan. Cowok langsung. ya, iya silakan. Naik ke atas panggung. Satu lagi boleh? Iya boleh, yang di atas. Baik, silakan. Oke, sini. Agak mendekat dong, main jauh. Kita kan nggak musuhan ya. Iya. Sini. Iya. Sana. Oke, kita berdiri ya. Berdiri Pak. Ya, mau bertanya dari mana nih Kak Iren? Sini dulu ya. Oke, dengan siapa? Izin terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Madiarane dari SMA Negeri Bali Mandara. Siap. Pertanyaannya adalah? Terima kasih Bapak, mohon izin sedikit bertanya. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait kosmetik dan juga obat-obatan. Nah, adapun dari tugas BPOM terkait dengan pengawasan obat-obatan dan makanan, adakah yang fungsi selain tersebut untuk mengetahui obat-obatan ilegal? Contohnya itu seperti ini Pak. Di online itu kan banyak obat-obatan yang liar, nah ilegal. Jadi dari tugas BPOM tersebut apakah dapat untuk menelusuri hal tersebut agar para masyarakat tersebut tidak begitu terlanjur membelinya seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ardane. Langsung silakan dijawab? langsung di komentar dulu. Oke. Terkait dengan tren tren penjualan secara online ya. Jadi kami secara rutin Badan POM itu melakukan pengawasan terhadap toko online pun kami melakukan pengawasan. Yang pertama apa? Kami di fungsi pemeriksaan itu ada yang namanya pengawasan iklan, ya itu yang pertama. Pengawasan iklan itu kita melakukan pengawasan terhadap iklan baik yang secara offline nih, yang ada di masyarakat yang tersebar misalnya flyer atau baliho itu kita awasi. Terus yang kedua kita melakukan pengawasan iklan juga secara online. Ya, jadi iklan-iklan yang tayang di toko-toko online, marketplace, kemudian termasuk akun-akun yang menjual kosmetik maupun obat tradisional maupun obat dan makanan, itu kami awasi juga. Itu di sisi pengawasan. Di bagian penindakan juga ada. Ya, kami ada tim patroli cyber. Jadi patroli cyber itu lebih condongnya ke mereka mencari situs-situs
kemudian marketplace, akun yang menjual produk-produk ilegal. Seperti itu ya. Tindakannya kalau marketplace itu ada 2 atau akun-akun lah bilang ya, akun sosial media yang menjual obat atau makanan ilegal itu ada 2 dari kami. Yang pertama kami akan melakukan take down terhadap akunnya. Yang kedua kami melakukan penelusuran lanjutan. Jika penelusuran lanjutan misalnya nih ternyata ada penjualnya di Buleleng nih di Singaraja. Nah kami akan cari itu penjualnya untuk melakukan penegakan hukum seperti itu ya. Tetapi tentu saja kami, personil kami kan terbatas nih. Butuh juga informasi-informasi termasuk dari adik-adik sekalian. Kalau ketemu nih misalnya ada link yang menjual produk ilegal, silahkan laporkan ke kami. Kami akan tindak lanjuti seperti itu. Melalui ULPK kami nanti mungkin bisa ditampilkan di belakang slide ini ya. Slide terakhir, silahkan nanti dilaporkan ke kami ya. Siap, seperti itu. Sudah jelas? Oke, sudah Ardana. Lanjut, siapa ini? Perkenalkan nama saya Nika Popi, saya dari SMA Negeri 2 Singaraja. Di sini saya mau bertanya, semisal kita baru pertama kali membeli suatu produk dan kita langsung memakainya di muka, terus muka kita merah sama gatal-gatal, apakah itu sudah bisa dikatakan bahwa kita itu alergi sama produk tersebut? Terima kasih. Silakan Kak Rai. Iya, terima kasih. Jadi untuk produk ya, produk kosmetik terutama, produk kosmetik itu seharusnya tidak akan memberikan efek seperti itu ya. Jadi kalau sudah merasa sekali pakai langsung merah, kemudian panas atau bahkan gatal, atau bahkan timbul ruam, itu hentikan pemakaiannya dan langsung laporkan ya. Bisa laporkan ke kami, ke Badan POM. Kami akan, kalau itu produk resmi, kami akan sampling produknya, kami akan uji seperti itu. Kalau produknya ilegal, adik harus kasih tahu ke kami di mana belinya, supaya kami bisa telusuri ke penjualnya bahkan sampai ke produsennya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ardana dan Popi. Silakan Kak Rai untuk menyerahkan hadiahnya ya. Oke. Ya skincare untuk yang Iya. dapetin setelah. Perlu diuji coba dulu nggak Pak dari POM? Udah ada izin edarnya, aman. Tetap dites ya. Tetap dites ya di belakang telinga itu. Oh, ini apa? Oh, ada hadiah lagi double loh. Ini dari BPOM dapat hadiah lagi. Wah, double hadiahnya triple ya. Asik. Iya, silakan. Makasih Ardana dan juga Popi ya. Ada yang mau mengabadikan momen? Ada, sebentar. Dari pihak BPOM silakan. Boleh. Oke, dari BPOM juga ada nih, tuh. Siap. Terima kasih, selamat bisa ya. kembali ke tempat. Oke, terima kasih Ardana. Mungkin dari Kak Rai ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup untuk edukasi hari ini? Baik kepada adik-adik, teman-teman semua, dalam penggunaan ya, baik itu produk obat, terus produk kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, ya termasuk pangan, pastikan obat-obat atau produk-produk itu sudah memiliki izin edar dari Badan POM dan pastikan beli di sarana yang sudah resmi ada izinnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rai informasinya, bisa kembali ke tempat dari Kepala Lokapom ya. Berikutnya saya mau sapa dulu ya, karena ini juga berhubungan dengan yang tampil setelah ini. Mana suaranya dari SMA Negeri 3 Singaraja? Oh, ini kawan-kawannya kemana? Oke, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Anggiani ya. Anggiana tepatnya akan membawakan lagu dengan judul Indonesia Jaya. Oke, untuk Anggiana bisa masuk dan mendekat ke arah saya. Oke.
Siap ya? Bahkan untuk bernyanyi bersama. Silakan Anggiana dengan lagu Indonesia Jaya. Tepuk tangan dong. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah segala tantangan, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Indonesia Jaya. Terima kasih Anggiana. Suaranya cantik sekali. Iya, seperti lagunya ya. Berpegangan tangan. Aduh, Asik. Dari Sabang sampai Merauke, dari SMA ke SMK ya. Dari ujung ke ujung, sebuleleng harus berpegangan tangan sebagai generasi muda. Betul, bergandengan ya. Selain suara yang cantik, kita akan menyaksikan sekarang bagaimana gerakan-gerakan yang cantik juga. Asik. Gimana formasi yang cantik dan indah juga, ya. Karena kalau kemarin kita saksikan rehearsalnya, iya, latihannya. Wow, itu energik banget kan Energik ya. Jadi kita akan membagikan penampilan ini buat yang hadir untuk kalian semua di sini ya. Siap. Langsung. Kita sambut ini dia penampilan modern dance dari TNG Talenta New Generation. Dari SMA Negeri 4 Singaraja. Merah biru. Silahkan
manjakan mata kalian ya. Jangan berkedip. Jangan kasih lepas. Now you know I'm not scared, 'cause I don't need you, need you, need you, need you there. 만들어 만들지 두지 존대 I'm gonna go to London. 만들어 만들지 두지 존대 I'm gonna go to London. 만들어 만들지 두지 존대 I'm gonna go to London. And when you start to miss my voice, turn on the radio and all you'll hear is noise. We are wanna change the world. I got the choice and a baby no diamond. 만들어 만들지 두지 존대 I'm gonna go to London. 만들어 만들지 두지 존대 I'm gonna go to London. Viking Zilla. Stay up to the time. Vibes Cartel. Ladies. Static. Hey girl, bend your back. Bubble panda. Quick kick, bend your tack. Everything shot. Hey girl, bend your back. Bubble panda. Kick, bend your tack. Everything shot. Hey girl, just whine and bend over. Giving to the beat of the soca. Do it all on tabletop on the sofa. Girls from Trinidad, girl from Europa. Girl from Jamaica, girl from Toga. Bend so low so me can see your shoulder. Bumper spin like the wheel of a roller. Come your beauty, I'm the beholder. Love when you bend and you whine and watch over. Oh, rough ride. Bicycle, buck off, buck off. Bicycle, buck off, buck off. Bicycle, buck off, buck off. Bicycle, bicycle, buck off, buck off. 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 Bicycle, buck. Hey, go. Paris in the building, Paris in the eye, Matthews on the mind. Paris in the building, Paris in the house, the floor on the beat. Bad girls do it well. Hot, 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 hot fire. Nuga niga na boda doja laga. No, 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 no. Na, 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 na. Nuga niga na boda doja laga. No, 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 no. Na, 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 na. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, tapi ini membuktikan Kak Iren. Kalau dance must go on ya, jadi apapun itu semua tak berlanjut, makin energik, makin keren. Mana suaranya untuk TNG? Wah, keren banget ya. Musiknya alami dari dalam hati mereka, luar biasa ya. Benar ya, katanya kita tetap menikmati apapun yang terjadi, oke? Siap. Sekarang kalau tadi ada untuk kategori wanita ya, juara bintang radio. Untuk kategori prianya sudah siap belum ya? Bagaimana? Oke, nah kita coba siapin dulu. Panitia masih ada door prize nggak sih? Ada? Masih ya, ada door prize-nya ya. Ada yang mau hadiah lagi nggak?
Kak Dias, ayo ada yang mau hadiah Kita loh. agak silau ya kalau lihat ke atas gitu. Bisa Iya. nggak adik-adik teman-teman tuh pindah agak ke bawah di bagian sini ya, spot sebelah kanan saya. Ayo SMKTI yang paling Ayo. semangat turun dong yuk. Turun yuk. Saya minta 2 dari SMKTI Bali Global ya yang pakai masker, 2 orang. Ayo, silakan, silakan, silakan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo ke panggung. Silakan, hati-hati, pelan-pelan. Yang pakai masker, ya. Yang pakai masker, ayo. Dah? Oke, bener pakai masker ya. Oke, ada lagi Kak? 1 orang boleh yang Dari? pakai topi, silakan. Ya, ayo, ayo. Ya, oke siap. Oke. 1 orang yang apa ya? Yang apa ya? Yang apa? Apa? Yang botak. Yang botak. Aduh, nanti tersinggung RRI Singarajanya nanti. Kita punya juga soalnya. Soalnya ada juga. 1 yang pakai kacamata. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, sudah ada yang paling dekat. Oke. Oke. Dan 4. Silakan Kak Heni bagikan hadiahnya. Tuh. Ini Jadi, beruntung ya semuanya ya karena dapat hadiah. Oke. Ya dia silakan dipilih katanya. Oke, boleh. Silakan dipilih. Pilih-pilih. Iya. Ya, selamat ya. Terima kasih. Dah. Oh, ada yang mengabadikan momen itu. Oh, Siap. ada foto dulu. Oke. Ya Ayo. diliatin katanya hadiahnya. Set. Hadiahku adalah ini ya. Ya, sudah. Terima kasih. Lanjut sekarang kita akan tampilkan juara 2 Bintang Radio Indonesia 2022 kategori pria RRI Singaraja, Azriel Timothy yang akan membawakan lagu Ingkar yang Dari dipopulerkan oleh Tulus. Cik. Siang semuanya. Cik. Cik. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Seia menyudahi sekata pisah tak sama lagi bersama dihadapi engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah mengarang temu topik mengada-ada ingkarkah kita aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah mengarang temu tuju mengada-ada ku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu nah
tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu, jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus meniti kisah kita tidak bertitik. Semuanya. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Oh, namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Ku curangimu, curangimu. Terima kasih semua. Azriel Timothy, terima kasih. Juara 2 kategori pria Bintang Radio Indonesia 2022 yang berlangsung kemarin Selasa ya, di minggu ini. Oke, masih juga berstatus siswa ya dari SMK Negeri 1 Manayo, Sukesade. Iya. Oke, Kak Iren. Kita kembali mengingatkan ya sebelum kita lanjut ke penampilan berikutnya. Karena penampilan berikutnya kita akan menyaksikan band dari SMK Negeri 1 Singaraja. Oke, nama bandnya apa nih? Smensi Smensi Band. Smensi Band ya. Siap. Ya, silakan siap-siap nih untuk personil band. Mana? Oke, sudah siap. Oh, ini yang kemarin lagunya Inces. Ini baru dia nyanyi lagu Inces. Masa sih? Iya. Kok langsung berubah suaranya? Langsung dirasuki kamu ya. Oleh sosok yang mana saya nggak tahu. Hei, Anda, betul kan lagunya? Tuh. Baik. Ya. Mau duet? Mau duet? Enggak. Jangan. Karena mahal ya kamu ya, dibayar mahal ya. Sekarang. Oke, kita mengucapkan terima kasih dulu ya. Oh iya betul. Terima kasih banyak ya. Pendukung acara yang memang sampai sekarang masih sangat berjalan lancar nih Festival Pelajar Nusantara kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini juga masih bisa berlanjut tahun depan ya, digelar RRI Singaraja juga untuk tahun ini dan RRI tentunya seluruh Indonesia. Wow. Swaha. Terima kasih untuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, kemudian BMKG Kabupaten Jembrana, Universitas Panji Sakti Singaraja Fakultas Pertanian, kemudian Bank BNI Cabang Singaraja, Lokapom Kabupaten Buleleng, Sambal Mamo, Quick Pizza Delivery, Emina Kosmetik, Amora Rental Fashion, Badilan Grosir, Planet Gadget, Umah Bali Wedding, Pondok Makeup Studio, Dia Mode, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, Yuderma Klinik, Singaraja Flanel, Arjun Wedding, Kiki Bali Wedding, Kampus Alfa Prima Singaraja, Cahya Bulan Makeup Studio, Sanggar Seni Santi Budaya, Hotel Drupadi Indah Celukan Bawang, Madu Nusantara, Kopi Nau dan juga Harry Wedding. Adik vokalis boleh ngobrol di sini nggak? Ya. Hai vokalis. Adek boleh ngobrol sini nggak? Aduh cibuk banget, kayaknya cibuk banget. Mic-nya kok ditaruh sih? Ya udah pakai mic-ku aja. Ada apa? Kenapa ditaruh? Tadi belum on. Iya. Oh, belum on. Oke.
Oke. Apa kabar kamu? Baik. Aduh, kamu bisa maju mundur cantik nggak? Bisa. Oh coba. Malu. Dia bilang bisa gitu. Dicoba dong Harus kalau berubah bisa. dong suaranya jadi Inces. Hei Inces, gimana kabar? Baik. Baik. Lama di Oh, Jepang bentar. ya? Ini Inces. Kamu Ngeces. Oke. Berapa album hari ini Inces lama loh? Kan lama menetap di Jepang ya. Oke. Gimana kabar suami? Pak RB? Reno Barat. dia speechless. Nggak tahu mau ngapain. Coba dulu Inces, aku kangen sama lagu kamu yang gubrak gubrak gubrak. Ceng 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 gitu ya. Ini kita pengen tahu juga kenapa pilih lagu ini tampil hari Kenapa ini. sih lagunya Inces? Karena bakal saingan sama MC-nya Karena cintamu lagi kandas. Gimana? Iya. Iya sama kalau dibawain ini emang enak lagunya. Oh lagunya enak. Enak. Mau boleh ikut nggak? Masalahnya. Kalau aku sih boleh-boleh aja, tinggal nonton doang. Gimana? Mau duet? Enggak Oh, bercanda. enggak. Oh, bercanda. Oke. Iya. Sudah siap belum? Sudah siap? Hai, ganteng-ganteng sudah? Oke. Mas Oke. Anang mana Mas Anang? Beda. Oh bukan. Beda, Ren. Ya udah deh. Langsung ya. Ini Langsung. dia dari Smancy Band yang akan membawakan lagu Syahrini, Cintaku Kandas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Smancy Band SMK Negeri 1 Singaraja. SMK Negeri 1 Singaraja mana suaranya? Asik, hari ini kita mau membawakan 2 lagu spesial ya, yang pastinya kalian semua udah tahu di sini dong. Oke lanjut, kita mulai dari lagu pertama. Silakan musik. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Di hidup ini telah ku singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai, itu sempurna. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Oh, takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya, bukan soal
jodoh sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Oh, takkan sia-siakan dia, Takkan sia-siakan dia. belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, Takkan duakan dia. belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Takkan sia-siakan. Asik. Oh, takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Oh, asik. Mau lanjut gak nih? Oke, kita lanjut lagu kedua ya, Cintaku Kandas. Tiap hariku bersamamu, naif bila aku tak cintaimu. Entah kamu tak tahu atau tak mau aku, ku tak punya nyali utarakan itu. Suatu hari kau bicara, kau bilang ada kabar bahagia. Engkau temukan cinta, bukan aku orangnya. Lalu aku diam ku cintaku kandas, cinta kini hilang tak berbekas. Cinta
cintamu dimiliki yang lainnya, dan kau pilih dia, cintaku kandas. Kini membuat cinta terhempas, cinta di depan matamu hilang. Waktunya aku melupakan. Suatu hari kau bicara, kau bilang ada kabar bahagia. Engkau temukan cinta, bukan aku orangnya. Lalu aku diam, ku merana. Cintaku kandas, cinta kini hilang tak berbekas. Cintamu dimiliki yang lainnya, dan kau pilih dia, cintaku kandas. Kini membuat cinta terhempas, cinta di depan matamu hilang. Waktunya aku melupakan. Mau lanjut gak? Dilanjutin gak nih? Oke, kita lanjut ya. Cintaku kandas, cinta kini hilang tak berbekas. Oh, cintaku kandas, cinta kini hilang tak berbekas. Cintamu dimiliki yang lainnya, dan kau pilih dia, cintaku kandas. Kini membuat cinta terhempas. Oh, cinta di depan matamu hilang. Waktunya aku melupakan. Waktunya aku melupakan. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya Ada ya? aku. Aku ngerasain dia ngambil lirik kandas happy banget gitu. Padahal cintanya kandas gitu ya. Tapi dia happy. Jadi ingin membuang lelahnya dengan cintanya yang kandas gitu ya. Sama kayak lagu-lagu dangdut kan, meskipun Sedih tapi happy gitu. cari alamat Ayu Ting Ting tapi dia bahagia ya, gini tetap joget. Galau tapi nggak sedih. Nggak sedih Oh, gitu hebat. ya. Daripada beneran sedih nanti dites urin sama Pak Astawa ya. Narkoba dong ya. Ini lanjut, kita akan kembali ke band. Band tapi satu lagi ya. Formasi yang beda. Beda dari Ya. mana nih? Dari SMA ya? dari SMA Negeri 4 Singaraja. Oh, Forsma. Oh, Forsma masih di sini ya. Bagaimana? Oh, belum, masih bubar, tinggal Bagi hadiah dulu berganti boleh formasi. nggak? Ada 5 door prize terakhir ya untuk hari ini. Sekarang yang pakai apa ya? Kita coba lihat. Coba. Ayo, perhatiin. Oke, sekarang gurunya. Oh, gurunya. Boleh gurunya.
Ya udah. Boleh, pokoknya guru boleh ya, siswa boleh. Pembinanya, Biar adil gini sekarang. 2 orang yang membawa KTP silakan. Soalnya sekarang lagi pemeriksaan ya, tibum tapi ya. Pembina. Enggak boleh, guru boleh, guru atau guru. mungkin muridnya. 2 orang. Langsung bawa KTP. Ayo yang paling mana cepat, KTP-nya? yang paling cepat. Iya, 2 orang udah. Ya udah 4 orang. Ya diam. Adap sana Iya. dong, jangan ditutup. Itu kameranya nanti ketutupan ya. Itu kamera. Nanti kita nggak viral ini. Ya. Coba KTP-nya dalam hitungan Silakan. 1. Iya, 1. KTP. Coba Ayo. periksa dulu. Oke. Kayak mau ditilang ya mereka. SIM bawa SIM? Oke. Oh, ya, bawa. Kartu kredit? Oh, enggak ada. Namanya Krisna. Siapa Atau nih? Paundra. Oke. Kartu keluarga mungkin? Oh, kartu keluarga ya. Ketut Aryo. Ada perbedaan sepertinya. Oh, ini nggak pakai kumis ya? Bukan. Terlihat di sini raut-raut kurang bahagia. Berarti sekarang bahagia ya karena ada di festival ya. Waduh, ini Amin. siapa ini? Rama Aditya Bagas. SIM? STNK? BPKB? Kredit, oke, cicilan, wih lengkap ini, woi, ini pengendara yang baik. Mana KTP? Ini lebih bagus lagi, lebih rapi. Ini apa ini? Kartu pelajar, oke, siap-siap. Makasih ya, selamat turun, silakan. Terus gimana? Oh, hadiah. Kak ini kasih hadiah dulu dong. Silakan, dipilih. Pilih. Dipilih. Cangcing cup, kembang kuncup. Yo. Ya, oke. Oke. Lagi 1 Kak Iren. Ya. Lagi 2 apa 1? Foto dulu foto. 2 lagi. Fotoan. Oke, ayo Fotoan. Belum Pak, belum disuruh Pak. Pak Guru Belum, Pak. sabar Pak. Belum. Pak Masih Guru. fotoan Pak. Ayo foto. Pak Guru semangat banget. Oh, hadiahnya diliatin ya. Oke. Pak Guru semangat banget. Iya, Mana Pak sama-sama. Guru yang tadi udah semangat? Sini Pak. Ayo. Lagi 2 ya. Satu lagi. Satu lagi. Ini bapaknya udah datang satu. Satu lagi. Satu aja. Ayo. Satu aja. Iya. Oke, ini guru-gurunya ya. Silakan di sini dong. Tengah-tengah. Ya. Oh. Oke, sekarang karena tadi belum disuruh ngapa-ngapain udah maju, sekarang pertanyaan berarti. Oh, pertanyaan. Ya. Oke. Saya mikir lagi nih pertanyaannya apa ya? Enggak. KTP. Kalau bukan KTP, vaksin dong. Ya, vaksin. Ada nggak kartu vaksin? Coba. Ada. Ya boleh liatin. Oh. Mana? Ayo. Oh iya udah vaksin 6 kali. Selamat ya Bu ya. Lewat. Pak Guru Lewat. mana? Oh iya baru setengah ya. Gimana vaksin setengah? Udah. Kasih deh. Selamat ya udah Selamat ya, vaksin. Kak. Udah Ya, benar. selamat. Ya, terima kasih. Thank you Ayo, dah. fotoan dulu. Fotoan dulu. Foto itu biar glowing itu ya. Apa tunjukin. hadiahnya liatin. Oh, kirain sarang heo hadiahnya. Dari Kirain sarang heo ya. Dari Yuderma Klinik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Belum bumerang katanya, belum story, belum TikTok katanya. Bentar, di Udah belakang siap? aja. Oke. Siap, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Force Maben. Silakan. Halo semuanya. Oke, jadi di sini kita mau nyanyi lagu apa? Pasti udah tahu dong, lagu Kangen. Kira-kira lagi kangen sama siapa ya? Rahasia dong. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam
dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semuanya, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, terima kasih semuanya udah bareng-bareng nyanyi. Udah ini aja. Ya orang ini aja. Udah, satu lagu aja. Iya. Kirain 2 lagu. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Forsma Band. Tepuk tangan dulu dong untuk Forsma Band. Kalau begitu sekarang tiba ya. Apa nih supporternya? Ayo. Heboh Kenapa banget. tuh? Mau turun? Ikutan ngumumin sesuatu nih, perlombaan. Kita langsung mengumumkan ya. Juara untuk lomba pesantian. Masih ada kan finalisnya? Wow, masih semangat. Baik, izin ya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Dewan Juri bahwasannya
kami yang akan membacakan keputusan Dewan Juri nomor 18 garing PAN FPN RRI Singaraja garing 10 garing 2022 tentang penetapan juara lomba pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022 RRI Singaraja. Pada hari ini Jumat 28 Oktober 2022 kami Dewan Juri Lomba Pesantian Tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022 RRI Singaraja yang terdiri atas 1. Dr. Ketut Wenten selaku Ketua Dewan Juri merangkap anggota. 2. Made Sumeraste selaku anggota. 3. Jeromangku Made Suarbe selaku anggota. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, setelah mendengar dan menyaksikan penampilan para peserta Lomba Pesantian Tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022 berdasarkan penilaian yang meliputi tiket atau penampilan, suara, onek-onekan, guru dingdong atau padelingse, dan ekspresi, maka Dewan Juri menetapkan para finalis yang berhak menyandang predikat juara 1, 2, dan 3, finalis serta juara favorit berdasarkan polling YouTube adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 28 Oktober 2022 hari Jumat. Dewan Juri Dr. Ketut Wenten Ketua ditandatangani, Made Sumeraste anggota ditandatangani, dan Jeromangku Made Suarbe anggota ditandatangani. Maka langsung saja kami bacakan lampiran keputusan Dewan Juri nomor 18 garing PAN FPN RRI SGR garing 10 garing 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan juara lomba pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022 RRI Singaraja. Dari juara 3 dengan perolehan nilai 2.537, finalis dengan nomor tampil 1 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan menyandang predikat juara 3. Juara 2 dengan perolehan nilai 2.540 dengan nomor tampil 2 dari SMA Negeri 1 Sukesade. Dengan demikian SMA Bali Mandara dengan perolehan nilai 2.546 nomor tampil 3 menjadi juara 1 dalam lomba pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng. Berikutnya voting juara favorit melalui YouTube. Dengan perolehan nilai 396. Ya, oke. Sekali lagi menyandang predikat juara favorit melalui voting YouTube dengan nomor tampil 2 dari SMA Negeri 1 Sukesade. Baik, Dewan Juri Lomba Pesantian Tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022 RRI Singaraja, Dr. Ketut Wenten selaku Ketua merangkap anggota ditandatangani, Made Sumeraste selaku anggota ditandatangani, Jeromangku Made Suarbe selaku anggota ditandatangani. Selanjutnya untuk penampilan favorit fashion show dari 10 yang tampil dari SMA SMK se-Kabupaten Buleleng, maka telah ditentukan atau ditetapkan penampilan favorit berdasarkan pilihan dari karyawan-karyawati LPP RRI Singaraja jatuh pada nomor 10 dari SMK Negeri 2 Singaraja. Masih ada di sini? Masih ada? Oh, masih. Siap. Ayo, silakan.
Baik, dengan demikian kami mohon untuk Kepala BNNK, maksud kami Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Astawa untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan akan dilanjutkan penyerahan hadiah juara favorit Lomba Pesantian kepada Kepala LPP RRI Singaraja, Ibu Tri Umi Setiawati SPT. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pemenang Lomba Pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng tahun 2022, serangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Agak geser, Dek. Baik. Agak ke timur ya. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Astawa menyerahkan hadiah kepada juara 3. Agak geser sedikit, Adek, silakan. Silakan. Selanjutnya juara, terima kasih Bapak, juara favorit lagi Dek. dengan nomor 2 ya. Akan diserahkan oleh Ibu Kepala LPP RRI Singaraja, Ibu Tri Umi Setiawati dengan nomor tampil 2. Sekaligus menjadi juara favorit ya perolehan voting YouTube. Dan untuk fashion show kami mengundang kepada Ketua Umum Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 Ibu Madesri Wartini SH. Disilakan untuk menyerahkan hadiah kepada penampilan fashion show terbaik dari SMK Negeri 2 Singaraja. Selamat. Izin Bapak di tengah, Bapak sama Ibu sama Ibu Desri juga di tengah ya untuk mengabadikan momen. Ya, siap. Baik, silakan. Ya nggak apa-apa. Wah, luar biasa nih SMK TI Bali Global ya, keren banget. Sukses Bapak, iya selamat Pak. Selamat, iya terima kasih. Saya peserta juara favorit ya. Baik. Terima kasih adik-adik, Bisa selamat. kembali ke tempat. Kairen, Iya. dengan terpilihnya pemenang Lomba Pesantian dan betul. juga penampilan terbaik fashion show hari ini. Sepertinya juga akan menutup ya acara puncak ya, puncak acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Terima kasih untuk semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maka dari itu saya Iren Amora. Saya Dias Damayasa. Kita kembali ke Wulan dan Darmawan. Demikianlah puncak acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara pada hari ini. Kami mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan. Saya Wulan Tristia. Saya Nyoman Darmawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Demikian puncak Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 RRI Singaraja. Sampai jumpa.
Baik, diinformasikan bagi yang